Li Mengyao sedikit mengernyit. Kemudian mata indahnya perlahan terbuka mengungkapkan sedikit kebingungan dan kantuk. Begitu Li Mengyao membuka matanya, dia melihat Lin Xuan bersiap untuk pergi. Sayang, kamu mau kemana? Li Mengyao buru-buru meraih tangan Lin Xuan dan bertanya dengan suara lembut. Setelah kejadian mendebarkan tadi malam, dia takut Lin Xuan akan menghilang dari pandangannya lagi. Sayang, suamimu baru saja ingat untuk membuatkanmu sarapan. Kamu harus tidur sedikit lebih lama ya sayang. Lin Xuan mencium wajah kecil Li Mengyao dengan lembut lagi. Kemudian dengan lembut menghiburnya dan berbaring lagi. Melihat wajah menawan Li Mengyao, Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa istrinya sangat cantik. Sayang, mulai sekarang peduli apa yang kamu lakukan, kamu harus memberitahuku dulu. Li Mengyao mengedipkan mata besarnya yang indah dan berbicara kepada Lin Xuan dengan serius. Lin Xuan sedikit bingung. Jika kamu tidak setuju, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Li Mengyao berkata dengan cemberut. Lalu, maukah kamu mandi dengan suamimu? Lin Xuan, ikuti. Wajah halus Li Mengyao memerah dan dia berkata dengan suara rendah. Dibandingkan dengan suamiku yang menghilang di depanku, lebih baik aku mengorbankan diriku untuk sementara waktu. Melihat penampilan istrinya yang menggemaskan, Lin Xuan tidak bisa menahan perasaan impuls di hatinya. Dia membungkuk dan dengan lembut memegang wajah kecil Li Mengyao dan mencium mulut kecilnya yang merah ceri. Baiklah, aku belum mencuci muka, kata Li Mengyao samar-samar. Namun, Lin Xuan sama sekali tidak peduli. Dia mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, suamiku tidak keberatan. Setelah mengatakan bahwa dia siap untuk menciumnya lagi. Melihat ini, Li Mengyao dengan cepat menutup mulutnya dan berkata dengan nada genit, suami, buat sarapan. Aku lapar. Oke. Kemudian Lin Xuan bangun pergi ke dapur dan mulai menyiapkan sarapan untuk hari ini. Segera, 2 mangkuk mie kepala ikan yang mengepul dibawa ke meja lagi. Huang Xifang harus keluar pagi-pagi untuk mengawasi pekerjaan, jadi hanya Lin Xuan dan Li Mengyao yang berada di rumah. Istri, ayo sarapan. Lin Xuan, aku datang. Li Mengyao sudah bangun, selesai mencuci muka, dan berjalan keluar dari wastafel. Dia memiliki senyum segar di wajahnya dan terlihat sangat menawan. Setelahnya, Lin Xuan menggandeng tangan Li Mengyao dan pergi ke restoran bersama. Wowit adalah bedak favoritku lagi. Li Mengyao berteriak dengan gembira ketika melihat sarapan di meja makan. Keduanya dengan senang hati menikmati obrolan sarapan lezat dan menikmati momen hangat ini. Setelah sarapan, mereka datang ke ruang tamu, duduk di sofa kayu solid yang nyaman, dan masing-masing mengambil ponsel mereka untuk bermain. Waktu berlalu menit demi menit. Dan Lin Xuan tiba-tiba sepertinya teringat sesuatu, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Suami, apa kau lupa apa yang baru saja kukatakan? Li Mengyao cemberut dan berkata tidak puas ketika dia melihat Lin Xuan hendak pergi. Ketika Lin Xuan mendengar apa yang dikatakan Li Mengyao, dia tiba-tiba menyadari, oh. Ya, suamiku pergi keluar untuk membeli bahan makanan. Dia berbalik, dengan lembut mencubit wajah kecil Li Mengyao. Dan berkata dengan senyuman. Aku juga mau ikut. Li Mengyao mengangkat kepalanya dan menatap Lin Xuan dengan wajah bangga. Lin Xuan tersenyum. Mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita berganti pakaian bersama. Setelah mengatakan itu, dia meraih tangan Li Mengyao dan kembali ke kamar tidur bersama. Keduanya sudah jujur satu sama lain sehingga mereka tidak menyembunyikan apapun saat berganti pakaian. Segera, Lin Xuan dan Li Mengyao berganti menjadi pakaian ringan lalu berjalan keluar rumah sambil bergandengan tangan. Matahari pagi yang menyingsing menebarkan bayangan belang-belang melalui dedaunan dan angin sepoi-sepoi bertiup lembut di wajah Anda. Membawa perasaan sejuk. Ada pasar sayur khusus di dekat Times Garden yang ramai dan penuh kehidupan. Lin Xuan dan Li Mengyao berjalan bergandengan tangan di jalan setapak di komunitas. Menikmati waktu yang damai dan indah ini. Setelah beberapa saat mereka tiba di pasar sayur. Lin Xuan tersenyum dan bertanya kepada Li Mengyao. Istri, apakah kamu masih ingin makan makanan dari timur laut hari ini? Li Mengyao menatapnya dengan mata berbinar, tersenyum manis. Mengangguk dan berkata ya. Kemudian suamimu akan membuat sesuatu yang berbeda untukmu hari ini. Setelah mengatakan itu, dia memegang tangan Li Mengyao dan berjalan ke pasar sayur. Pasar sayur dipenuhi orang dan ada semua jenis kios yang penuh dengan sayuran segar dan buah-buahan. Daging dan makanan laut. Lin Xuan membawa Li Mengyao untuk bolak-balik di antara kios-kios, memilih bahan-bahan yang mereka butuhkan. Dia dengan hati-hati memilih setiap item untuk memastikan bahwa item tersebut adalah yang paling segar dan berkualitas. Lin Xuan membeli semua bahan dan kemudian kembali melalui rute semula bersama Li Mengyao. Setelah kembali ke rumah, Lin Xuan dan Li Mengyao terus duduk di sofa kayu yang kokoh di ruang tamu dan menonton TV. Anime Natsung's Book of Friends sedang diputar di TV. Adegan hangat dan cerita yang menyentuh menggerakkan hati orang-orang. Li Mengyao bersandar dengan tenang di lengan Lin Xuan, menonton program TV dengan saksama. Dengan senyum bahagia di wajahnya. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Lin Xuan, suami. Melihat guru Meo, aku jadi rindu Youyu. Lin Xuan menjawab dengan santai, Youyu mungkin tidak merindukanmu. Hah, maksudku, Youyu juga merindukanmu. Lin Xuan dengan cepat mengubah kata-katanya. Li Mengyao memutar matanya ke arah Lin Xuan dengan marah dan tidak berkata apa-apa lagi. Waktu berlalu dengan cepat dan hampir waktunya makan malam. Lin Xuan melihat jam yang tergantung di dinding lalu berdiri dan bersiap untuk pergi ke dapur untuk memasak. Jangan masuk ke dapur, patuhlah. Lin Xuan berbalik dan memberitahu istrinya yang hendak mengikutinya, sambil berkata sambil tersenyum. Oke, Li Mengyao sedikit enggan, tetapi tetap setuju. Kemudian Lin Xuan pergi ke dapur dan mulai sibuk.
Setelah beberapa saat, Huang Xifang kembali. Begitu dia memasuki pintu, dia mencium aroma makanan dan suasana hatinya langsung menjadi ceria. Mom, terima kasih atas kerja kerasmu. Li Mengyao datang dengan gembira. Tidak terlalu sulit kok. Ini jauh lebih mudah daripada bekerja di supermarket, Huang Xifang menjawab sambil tersenyum. Saat ini, Lin Xuan membawakan sepiring hidangan lezat. Mari makan. Ada ayam berair yang direbus dengan jamur hazel, ikan lele yang lembut dan lezat yang direbus dengan terong, irisan daging babi rebus yang renyah dan empuk. Dan iga babi yang lembut dan tanpa tulang direbus dengan kacang. Setiap hidangan memancarkan aroma yang kaya. PS mengapa saya merasa semua hidangan klasik timur laut direbus. Bab 136 Cinta Sederhana. Setelah makan siang yang lezat, keluarga itu kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Saat itu sore hari dan setelah bangun tidur, Lin Xuan dan Li Mengyao terus menonton anime Natsung's Book of Friends di ruang tamu. Setelah menonton musim kedua, Li Mengyao tiba-tiba mendongak dan berkata, sayang. Sepertinya piano di rumah belum digunakan lagi. Lin Xuan tersenyum lembut dan menjawab, istriku, apakah kamu ingin mendengarkan musik? Ya, Li Mengyao tersenyum bahagia dan mengangguk. Kalau begitu, suamimu akan bermain piano dan bernyanyi untukmu. Lin Xuan bangun dan mematikan TV. Kemudian meraih tangan Li Mengyao dan berjalan ke piano memintanya untuk duduk di sebelahnya. Lagu apa yang akan dinyanyikan suamimu untukku kali ini? Li Mengyao mengedipkan matanya yang sebersih dan secerah rusa dan menatap Lin Xuan dengan antisipasi. Lin Xuan tersenyum misterius dan menjawab, kamu akan tahu nanti. Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut mencium bibir merah Li Mengyao yang lembut. Kemudian jari-jari Lin Xuan dengan anggun jatuh di atas tuts piano. Seperti kupu-kupu yang menari. Suara piano merdu terdengar seperti aliran mata air jernih yang mengalir di udara. Pada saat yang sama, dia mulai bernyanyi dengan penuh kasih sayang. Saya tidak bisa menjelaskan mengapa saya menjadi begitu proaktif. Jika Anda mencintai seseorang, semuanya layak dilakukan. Saya ingin menyatakan dengan lantang bahwa saya tidak tahan meninggalkanmu. Bahkan tetangga saya pun bisa menebak bagaimana perasaan saya saat ini. Aku ingin memegang tanganmu seperti ini dan tidak pernah melepaskannya. Bisakah cinta selalu murni dan tanpa kesedihan? Saya ingin mengajakmu bersepeda. Saya ingin menonton bisbol denganmu. Aku tidak perlu mengkhawatirkannya. Tetap berjalan sambil bernyanyi. Aku ingin memegang tanganmu seperti ini dan tidak pernah melepaskannya. Bisakah cinta menjadi sederhana dan tanpa bahaya? Kamu bersandar di bahuku. Kamu tertidur di dadaku. Kehidupan seperti ini. Aku mencintaimu dan kamu Aku ingin mencintai dengan sederhana. Sebuah lagu Simple Love oleh Jay Chou dipersembahkan untuk Li Mengyao. Kedengarannya bagus? Lin Xuan menatap Li Mengyao dengan lembut. Kedengarannya bagus. Li Mengyao mengangkat kepalanya dan menatap Lin Xuan dengan mesra. Mata mereka bertemu dan wajah mereka semakin dekat dan segera bertabrakan satu sama lain. Lin Xuan mencium bibirnya yang lembut dengan lembut. Saat itu malam lagi matahari terbenam. Dan langit ditutupi dengan cahaya matahari terbenam yang indah. Huang Xifang kembali dari mengawasi toko begitu dia membuka pintu dia melihat putrinya Li Mengyao duduk di sofa di ruang tamu dengan pipi merah. Yao Yao, aku kembali, kata Huang Xifang sambil tersenyum. Ibu. Selamat datang, Li Mengyao berkata. Yao Yao, mengapa wajahmu begitu merah? Huang Xifang bertanya. Bukan apa-apa, mungkin karena panas. Li Mengyao menjelaskan dengan panik. Oh, Huang Xifang tidak memikirkannya lebih jauh. Bagaimanapun juga, cuaca di kota Jingshui masih cukup panas meskipun saat itu musim gugur di bulan September. Saat ini Lin Xuan muncul dari dapur. Saatnya makan malam lagi. Kemudian keluarga menikmati makan malam dengan gembira. Di malam hari, Lin Xuan duduk di ruang tamu dan menonton TV dengan santai. Saat ini, layar ponsel menyala, menampilkan pengingat pesan grup baru. Dia membukanya dan menemukan bahwa itu adalah percakapan di grup 622 Fantong. Chen Jingming dengan bersemangat mengirim pesan, Children Dad sudah kembali sehat sepenuhnya. Bisakah saya masuk malam ini? Zhou Kuan menjawab, bukankah kamu harus menjadi budak mentor kamu? Chen Jingming memperingatkan dengan serius. Aku memperingatkanmu sekali saja, jangan sebut kata mentor kepadaku. Zhong Zesheng juga bertanya, apakah instrukturmu mengizinkanmu bermain game? Chen Jingming memperingatkan lagi, saya memperingatkan Anda lagi, jangan sebut kata mentor kepada saya jika Anda mengatakannya terlalu banyak kali. Saya tidak akan bisa tidur di malam hari. Lalu dia mendesak, cepat naik nomornya, jangan berlambat-lambat. Zhou Kuan menjawab dengan tidak sabar, mengapa kamu terburu-buru? Kaisar tidak terburu-buru tetapi kasihnya yang terburu-buru. Zhong Zesheng berkata, saya sudah masuk. Akhirnya Chen Jingming menelepon Lin Xuan. Lin Xuan, Wei, kekurangan satu orang. Hanya kamu yang kurang. Setelah membaca berita itu, Lin Xuan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Dia menoleh untuk melihat Li Mengyao di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, teman sekamar kuliahku ingin bermain game denganku. Baiklah, silakan, Li Mengyao mengangguk sambil tersenyum. Lin Xuan dengan senang hati membalas ke grup. Disinilah kami, biarkan ayah membawamu terbang. Lalu dia segera bangun. Berjalan ke ruang komputer, menyalakan komputer Dell Alienware Aurora R15 miliknya, membuka Canyon of Heroes, dan bersiap untuk mendominasi ngarai bersama teman sekamarnya. Lin Xuan, ya ampun, ini aku turun dari tengah untuk mendukung. Kenapa kamu memperbesar aku? Zhou Kuan, maaf, aku ingin menggunakan ultimateku ketika aku melihat Yasuo. Lin Xuan, waktu berlalu, dan festival pertengahan musim gugur tiba dalam sekejap mata.
Pagi itu cerah, hari itu Lin Xuan dan Li Mengyao bangun pagi-pagi dan berpakaian dengan hati-hati. Dan bersiap membawa Huang Xifang ke kota Yunhai untuk merayakan festival pertengahan musim gugur. Semua orang datang ke tempat parkir di lantai bawah Times Garden dan masuk ke Maybach bersama-sama. Lin Xuan dengan terampil menyalakan sistem mengemudi cerdas tingkat atas dan Maybach melaju keluar dari tempat parkir dengan mulus dan menuju kota Yunhai di sepanjang jalan yang lebar. Sepanjang jalan, mobil itu dipenuhi dengan tawa. Sekitar 1,5 jam kemudian, Maybach akhirnya tiba di tujuan tempat parkir villa di Yunhai Home. Huang Xifang menatap villa mewah di depannya dengan takjub dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya. Keluarga Lin Xuan terlalu kaya. Kita sudah sampai, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Kemudian mereka bertiga keluar dari mobil bersama-sama dan berjalan ke Yunhai Villa. Saat ini, Zhang Xulan, Lin Zhengguo, dan Lin Sisi sudah menunggu di depan pintu. Ketika dia melihat mereka muncul, Zhang Xulan menunjukkan senyum bahagia di wajahnya dan bergegas maju untuk menyambut mereka. Selamat datang, keluarga mertua. Huang Xifang juga menjawab dengan senyuman, saya merepotkanmu lagi. Zhang Xulan dengan cepat melambaikan tangannya, tidak mungkin. Suasananya lebih hidup saat ada lebih banyak orang. Ayo masuk, masuklah dengan cepat. Mata Lin Sisi tertuju pada saudara laki-laki dan iparnya. Terutama Maybach. Dia berlari ke depan dengan bersemangat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kapan kamu membeli mobil baru, bro? Keren banget. Bab 137 istri kamu sangat jago dalam hal ini. Mobil pertama kakakmu adalah Maybach ini. Lin Xuan menyentuh kepala kecil Lin Sisi dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana dengan Xiaomi Su 7 dari terakhir kali? Lin Sisi bertanya dengan bingung. Saluran itu untuk adik iparmu, Lin Xuan menjelaskan. Oh, Lin Sisi mengangguk. Tetapi kemudian menyadari sesuatu, itu tidak benar, Kak, kamu mengendarai mobil mewah bernilai jutaan. Tetapi kamu mengendarai mobil bernilai ratusan ribu untuk adik iparmu. Saat dia berbicara Lin Sisi berlari ke Li Mengyao memegang lengannya. Dan berkata dengan nakal, kakak ipar, ini tidak adil. Lin Xuan tercengang. Kenapa adikku yang kubesarkan dengan susah payah malah bertekuk lutut hanya dalam waktu singkat? Sisi. Kamu salah paham. Lin Xuan kemudian membelikan saya mobil sport baru. Li Mengyao menjelaskan dengan lembut. Apakah itu berarti ada Xiaomi Su 7 yang tersisa? Mata Lin Sisi berbinar dan dia diam-diam merasa senang. Saya sekarang berada di tahun ketiga sekolah menengah atas dan akan segera lulus dan mengikuti ujian surat izin mengemudi. Setelah Anda mendapatkan SIM, Anda bisa berkendara untuk bersenang-senang. Pikiran Lin Sisi mulai membayangkan dirinya pergi berkendara dan senyum penuh harap muncul di wajahnya. Kakak, apa yang sedang kamu pikirkan? Lin Xuan menatap Lin Sisi yang sedang melamun, dan tidak bisa menahan diri untuk menghampirinya dan mencubit pipinya yang halus. Pikiran Lin Sisi tiba-tiba terganggu. Dia kembali sadar dan menoleh untuk melihat Lin Xuan, kakak. Apakah Xiaomi Su 7 itu kosong? Bisakah saya mengendarainya setelah lulus? Tidak, Lin Xuan menolak dengan tegas. Adikku Lin Sisi langsung berlari ke arah Lin Xuan lagi, meraih lengannya dan bertingkah genit. Apakah kamu baru saja mengadu kepada iparmu? Lin Xuan bertanya. Tidak, aku hanya berbicara santai. Lin Sisi menggaruk kepalanya dan menjelaskan dengan cepat. Kamu dihukum untuk menyiapkan makan siang dengan kakakmu. Lin Xuan menggaruk hidung kecil Lin Sisi lalu membawa Li Mengyao kembali ke villa. Oh, Lin Sisi menyentuh hidungnya meskipun dia sedikit enggan, dia tetap mengangguk patuh. Setelah kembali ke rumah Zhang Xulan, Lin Zhengguo dan istrinya Huang Xifang dan Li Mengyao sedang mengobrol di ruang tamu. Lin Xuan dan Lin Sisi sibuk di dapur. Mereka akan makan pangsit untuk makan siang hari ini. Siapkan makan malam besar di malam hari. Yao Yao. Perutmu akhirnya terlihat, apakah bayinya baik-baik saja? Zhang Xulan menatap perut Li Mengyao yang sedikit membuncit dan bertanya dengan prihatin. Aku baru saja pergi untuk pemeriksaan kehamilan belum lama ini. Dan dokter mengatakan bayi-bayi itu berkembang dengan baik. Li Mengyao menjawab sambil tersenyum sambil membelai perutnya dengan lembut. Itu bagus. Anda sudah hamil lebih dari 5 bulan sekarang, jadi Anda harus menjaga diri baik-baik mulai sekarang, Zhang Xulan mengingatkan. Oke. Aku akan memperhatikan. Li Mengyao mengangguk dengan senyum bahagia di wajahnya. Kemudian Zhang Xulan dan Huang Xifang berbicara tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan Li Mengyao sebelum melahirkan. Pada saat yang sama, Li Mengyao duduk dengan tenang di sofa, melihat ke arah dapur dari waktu ke waktu. Di dapur, Lin Xuan sedang menyiapkan daging cincang. Dia dengan terampil memotong daging menjadi potongan-potongan kecil dan kemudian mencincangnya dengan pisau. Lin Sisi sedang menggiling adonan di samping gerakannya cepat dan adonan dengan cepat berubah menjadi kulit pangsit tipis di tangannya. Kakak, tolong giling kulit pangsitnya lebih tipis, Lin Xuan mengingatkan sambil memotong isian. Aku tahu. Kamu saudara Bao. Lin Sisi cemberut dan menggerutu karena tidak puas tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Sayang, aku ingin membantu juga. Pada saat ini, Li Mengyao tiba-tiba menjulurkan kepala kecilnya yang lucu dari pintu dapur dan berkata kepada Lin Xuan sambil tersenyum. Istri, apa yang kamu lakukan di sini? Biarkan aku yang mengurus ini. Kembalilah dan beristirahat. Lin Xuan segera meletakkan pekerjaan di tangannya, datang ke pintu dapur dan berkata dengan lembut. Aku tidak lelah. Li Mengyao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menatap Lin Xuan dengan mata yang tegas. Di sini ada bau asap masakan dan aku khawatir kamu akan mengalami mual di pagi hari. Lin Xuan menatapnya dengan khawatir. Sedikit mengerutkan kening.
Tidak, aku merasa baik-baik saja sekarang. Aku bisa membantumu membuat pangsit. Aku akan kembali ketika kamu mulai mengukusnya. Li Mengyao menghiburnya dengan senyum, nada bicaranya santai dan alami. Oke deh. Lin Xuan tidak bisa membujuk Li Mengyao jadi dia mengangguk tak berdaya dengan sedikit memanjakan di matanya. Setelahnya, Lin Xuan dan Li Mengyao pergi ke dapur bersama-sama. Ini adalah pertama kalinya Li Mengyao berjalan ke dapur sejak serangan terakhir mual di pagi hari dan segala sesuatu di sekitarnya terasa sedikit asing baginya. Sisi. Kulit pangsit yang kamu gulung sangat cantik. Li Mengyao memandang Lin Sisi, bibirnya sedikit terangkat, dan dia memuji dengan lembut. Benarkah, baru saja kakakku mengeluh tentang adonan yang aku gulung? Lin Sisi cemberut dan mengeluh dengan tidak puas. Sisi. Sebenarnya kamu telah melakukan pekerjaan yang sangat baik jika kamu lebih memperhatikan beberapa detail, kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi seperti yang dia katakan. Li Mengyao mengambil penggiling adonan dan dengan terampil menggulung kulit pangsit yang tebalnya merata dan berbentuk bulat. Wow, itu benar, mata Lin Sisi berbinar dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Istri, kamu benar-benar hebat dalam hal ini, seru Lin Xuan setelah melihatnya. Jangan meremehkanku, dulu aku sering pergi ke dapur. Li Mengyao mengangkat dagunya dengan bangga, dengan cahaya percaya diri yang berkedip di matanya. Kemudian mereka bertiga dengan gembira sibuk di dapur membuat pangsit bersama bercakap-cakap dan tertawa sambil menikmati momen hangat ini. Segera. Saat itu Siang dan Lin Xuan membawa 3 piring besar pangsit. Waktu segera berlalu dengan tenang dan dalam sekejap mata saat itu siang. Lin Xuan membawa 3 piring besar berisi pangsit kukus ke meja dan meletakkannya di depan semua orang. Pangsit ini hadir dalam berbagai rasa udang 3 isian segar. Jagung daging sapi domba ikan wortel. Setiap isian memancarkan aroma menarik yang membuat orang mengeluarkan air liur. Semua orang mengambil sumpit mereka, mengambil pangsit. Dicelupkan ringan ke dalam sedikit cuka dan kecap, lalu memasukkannya ke dalam mulut mereka dan mengunyahnya perlahan. Rasa lezat pangsit menyebar di ujung lidah Anda membuat Anda mabuk. Keluarga itu duduk di sekeliling meja makan dan mengobrol dengan tawa menggema di udara. Setelah makan siang, Zhang Sulan membersihkan kamar Huang Xifang dan semua orang kembali ke kamar mereka untuk tidur siang. Istri, aku tidak menyangka kamu memiliki keterampilan memasak yang sangat baik. Pangsit yang kamu buat sangat lezat. Lin Xuan dengan lembut memeluk Li Mengyao dan berkata dengan lembut. Li Mengyao mengangguk sedikit dengan senyum bahagia di wajahnya. Tentu saja, ketika ibuku pergi bekerja, aku memasak untuk diriku sendiri. Setelah bayi itu lahir, aku harus mencicipi makanan yang dimasak istriku. Lin Xuan mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan ekspresi penuh harap. Oke. Li Mengyao tersenyum tipis, dengan cahaya manis berbinar di matanya. Namun, dia kemudian menambahkan dengan nakal. Tapi ini jelas tidak seenak masakan suamiku. Masakan istriku adalah yang paling lezat. Lin Xuan menundukkan kepalanya dan mencium pipi Li Mengyao yang cantik berkata dengan lembut. Kamu hanya seorang pembual. Li Mengyao mengedipkan mata indahnya dan berkata dengan genit. Bab 138 Festival Pertengahan Musim Gugur. Di sore hari, matahari bersinar dan angin laut bertiup lembut. Zhang Sulan dan Huang Xifang pergi berbelanja bersama. Lin Xuan dan Li Mengyao masih berbaring di tempat tidur, berpelukan satu sama lain, dengan santai melihat pemandangan laut yang indah di luar jendela. Sayang, aku ingin pergi ke ruang permainan untuk bermain, kata Li Mengyao dengan suara lembut, bersandar di wajah Lin Xuan. Lin Xuan melihat kembali penampilan imut Li Mengyao, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya untuk mencubit pipinya, dan bertanya sambil tersenyum, oke. Permainan apa yang ingin kamu mainkan? Li Mengyao mengedipkan matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Aku ingin memainkan permainan manajemen dapur. Bolehkah saya? Bukankah itu permainan rumah-rumahan? Kata Lin Xuan setelah ragu sejenak. Saya tidak peduli. Suamiku ingin bermain denganku, kata Li Mengyao dengan genit. Lin Xuan mengangguk dan meraih tangan Li Mengyao. Dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, suamimu akan bermain game denganmu. Keduanya berpegangan tangan, berjalan keluar ruangan dan menuju ruang bermain di lantai dasar kedua villa. Ruang bermain ini dipenuhi dengan berbagai konsol game dan fasilitas hiburan yang mempesona. Setelah Lin Xuan menyesuaikan tempat duduknya, Li Mengyao dengan gembira berjalan ke arah Lin Xuan dan duduk, mengambil pengontrol permainan, dan sangat ingin mencobanya. Kemudian Lin Xuan membuka permainan manajemen dapur dan mulai memainkan permainan itu dengan gembira bersama Li Mengyao. Pada saat yang sama, Lin Sisi berjalan keluar dari ruang belajar dengan wajah lelah, bergumam. Aku sangat lelah, aku masih punya banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan selama liburan festival pertengahan musim gugur. Dia mengeluh sambil berjalan menuju dapur villa. Setelah memasuki dapur, Lin Sisi memilih sepotong kue kecil yang sangat indah dan dengan senang hati membawanya kembali ke ruang tamu yang luas dan cerah. Dia duduk di sofa sambil perlahan menikmati makanan lezat di tangannya. Saat Lin Sisi sedang menikmati makanan itu, dia tiba-tiba berpikir bahwa orang tuanya mungkin sedang keluar dan saudara laki-lakinya, Lin Xuan, dan saudara iparnya mungkin masih bermesraan di kamar. Pada saat ini, sebuah ide terlintas di benaknya sekarang karena tidak ada yang memperhatikan. Dia bisa diam-diam bermain game untuk sementara waktu dan dia seharusnya tidak ketahuan, kan? Memikirkan hal ini, senyum licik muncul di bibir Lin Sisi. Dia dengan cepat menghabiskan kuenya, menyekat tangannya, dan kemudian tidak sabar untuk naik lift villa ke ruang permainan di lantai bawah tanah kedua. Namun, ketika dia mendorong membuka pintu ruang permainan, dia tanpa diduga menabrak Lin Xuan yang hendak mengambil minuman. Lin Xuan menatap adiknya dan bertanya, Lin Sisi, kenapa kamu di sini?
Lin Sisi menunjukkan senyum canggung di wajahnya. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, "Kakak ipar, kenapa kamu ada di sini juga?" Lin Xuan memutar matanya ke arahnya dengan tidak senang, mengangkat tangannya, dan mengetuk dahinya dengan lembut. "Kenapa aku tidak boleh di sini? Jika aku tidak di... Maukah kamu diam-diam bermain di komputer?" Setelah itu, dia meletakkan tangannya di pinggul dan dengan tegas memberi kuliah pada Lin Sisi. "Kamu sudah kelas 3 SMA. Tetapi kamu masih tidak belajar dengan giat, kamu hanya bermain game sepanjang hari." Lin Sisi menutupi kepalanya dan berdiri di samping dengan ekspresi bersalah di wajahnya, mendengarkan ajaran Lin Xuan. "Suami, hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Ini adalah kesempatan langka untuk beristirahat. Biarkan Sisi datang dan bermain dengan..." Pada saat ini Li Mengyao juga datang dan berkata sambil tersenyum. "Kakak iparku selalu baik padaku." Lin Sisi dengan cepat memeluk paha Li Mengyao. "Istri." Manjakan saja dia. Lin Xuan memegangi dahinya dan setuju tanpa daya. Kemudian Li Mengyao membawa Lin Sisi ke ruang permainan dan duduk. "Sisi, apakah kamu menginginkan Xiaomi Su 7 itu?" Li Mengyao bertanya dengan lembut kepada Lin Sisi. Ketika Lin Sisi mendengar ini, matanya langsung berbinar dan dia menjawab dengan semangat. "Ya." Li Mengyao tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, saat kamu lulus, kakak ipar akan memberimu mobil." Lin Sisi hampir melompat kegirangan setelah mendengar ini. Dia memeluk Li Mengyao dengan gembira dan berteriak dengan senang, "Benarkah? Itu hebat. Kakak ipar, kamu yang terbaik." Namun, pada saat ini, Li Mengyao tiba-tiba berkata, "Tapi itu hanya untuk penggunaan transisi Anda." "Transisi?" Lin Sisi menatap Li Mengyao dengan bingung, tidak mengerti apa yang dia maksud. Li Mengyao tersenyum dan menjelaskan, "Apakah kamu sudah lupa? Bukankah kakakmu berjanji untuk membelikanmu mobil baru? Kamu bisa mengendarai Xiaomi SU7 ini dulu, lalu beli mobil baru saat kamu lebih mahir." Lin Sisi mengangguk dengan tiba-tiba menyadari. Itulah mengapa dia tahu saudara laki-laki dan iparnya akan selalu memikirkannya. Tetapi prasyaratnya adalah mencapai hasil yang baik. Li Mengyao menambahkan. Dia berharap dapat memotivasi Lin Sisi untuk belajar dengan giat dan mencapai hasil yang lebih baik dengan cara ini. "Oke." Lin Sisi menjawab tanpa ragu. "Jangan khawatir, kakak ipar, meskipun nilai saya tidak sebaik nilai saudara laki-laki saya masih termasuk yang terbaik di kelas." Lin Sisi kemudian berkata dengan percaya diri. "Kamu masih memiliki kesadaran diri." Saat ini Lin Xuan telah mengambil 3 botol minuman dan beberapa makanan ringan dan meletakkannya di atas meja. "Orang tua Bo." Lin Sisi bergumam pelan. Kemudian mereka bertiga mulai bermain game dengan gembira dan menikmati waktu keluarga yang bahagia. Mereka tertawa dan bermain, memenuhi seluruh ruang permainan dengan suasana yang bahagia dan hangat. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap matahari sudah malam. Matahari terbenam di langit, terpantul di laut, memancarkan cahaya keemasan seolah-olah seluruh dunia tertutup lapisan emas. Zhang Xulan dan Huang Xifang berjalan pulang dengan gembira, membawa tas besar berisi barang-barang di tangan mereka. Kemudian Lin Xuan kembali ke dapur dan mulai menyiapkan makan malam festival pertengahan musim gugur malam ini bersama Lin Zhengguo. Tak lama kemudian restoran itu dipenuhi dengan meja makanan lezat yang membuat orang mengeluarkan air liur. Meja itu dipenuhi dengan berbagai hidangan lezat termasuk kepiting berbulu kukus kepala singa braised, kepiting braised sedudang beras ketan, akar teratai dan sandung lamur daging sapi yang direbus dengan tomat serta sepanci sup ayam dan jamur yang harum. Seluruh keluarga duduk bersama dengan bahagia dan menikmati makan malam yang lezat. Setelah makan malam, semua orang pergi ke teras di lantai 3 villa. Mereka minum teh, mencicipi kue bulan, dan mengagumi bulan purnama yang terang malam ini. Cahaya bulan mengalir deras seperti air menerangi tepi laut dan seluruh teras pandang. Bab 139, kenapa tidak? "Sayang, ayo jalan-jalan di pantai," kata Lin Xuan kepada Li Mengyao sambil tersenyum lembut. "Oke." Li Mengyao mengangguk dengan gembira. "Sisi Do, apakah kamu ingin pergi?" Lin Xuan menoleh dan menatap Lin Sisi yang sedang makan kue bulan di sebelahnya dan bertanya. "Aku tidak mau, kau ingin aku makan makanan anjingmu lagi?" Lin Sisi bergumam sambil mengunyah kue bulan. Di bawah langit malam, malam di tepi laut tampak sangat damai dan indah. Bintang-bintang bertaburan di langit yang dalam memantulkan pantulan berkilauan di laut. Ombak dengan lembut menghantam pantai membuat suara yang jernih dan menyenangkan seperti noktun yang nyaman. Di permukaan laut yang jauh, bulan purnama yang terang menggantung tinggi menerangi seluruh permukaan laut yang indah tak terkatakan. Lin Xuan memegang tangan kecil Li Mengyao dan datang ke pantai di lantai bawah villa. Mereka berjalan-jalan di sepanjang garis pantai merasakan air dingin di kaki mereka. Tiba-tiba angin laut bertiup lembut, membawa serta hembusan dan kelembapan laut. Rambut Li Mengyao berkibar tertiup angin, dan beberapa helai rambut jatuh ringan di wajah Lin Xuan. Dia menolehkan kepalanya. Matanya bertemu dengan Lin Xuan mengungkapkan wajahnya yang cantik. Dia menatap Li Mengyao dengan tatapan kosong matanya penuh kasih sayang. "Ada apa suamiku?" Li Mengyao merasakan tatapan membara Lin Xuan dan tidak bisa menahan senyum malu-malu. Dia dengan lembut menyisir rambutnya dan tersenyum manis. "Bukan apa-apa, aku hanya berpikir kamu sangat cantik." Istriku. Lin Xuan dengan lembut memeluk Li Mengyao dan dengan lembut membelai rambutnya. "Karena aku sangat cantik, mengapa suamiku menemukanku begitu terlambat?" Li Mengyao menatap Lin Xuan dan bertanya dengan main. Lin Xuan terdiam sejenak. Tidak tahu bagaimana menjawabnya. Memang Li Mengyao yang jatuh cinta padanya lebih dulu. "Istri, apakah kamu ingin mendengarkanku bernyanyi?" Lin Xuan dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum. "Oke." Li Mengyao mengangguk dengan gembira. Dia sangat suka mendengarkan Lin Xuan bernyanyi. "Kalau begitu, mohon tunggu sebentar," istri Lin Xuan berkata sambil tersenyum.
Lalu dia menelepon adiknya, Lin Sisi, apakah kue bulannya enak? Apakah kue bulannya enak? Lin Xuan bertanya. Saudara, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, Lin Sisi menjawab dengan belak-belakan. Pergi ke kamarku dan temukan kunci Maibach. Lalu pergi ke tempat parkir di bawah, bukalah bagasi Maibach dan bantu aku mengantarkan gitar di dalam, Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Tidak bisakah kamu mengambilnya sendiri? Aku tidak mau pergi, Lin Sisi menolak dengan datar. Tidak mau pergi, kalau begitu mari kita bicarakan, Lin Xuan sedikit mengangkat sudut mulutnya menampakkan senyum licik. Seseorang mencoba bermain komputer secara diam-diam sore ini dan aku menangkapnya. Jika ibuku tahu tentang ini, aku bertanya-tanya apakah pantatnya akan sakit. Lin Xuan melanjutkan. Mendengar ini, Lin Sisi panik dan berkata dengan tatapan sedih di wajahnya. Oke. Tidak apa-apa bagiku untuk pergi. Kamu Bao, saudaraku, tunggu saja aku saat kamu membelikanku mobil. Aku akan menipumu. Kemudian, Lin Sisi dengan enggan mengambil kunci mobil ke tempat parkir, membuka bagasi Maibach. Dan akhirnya menemukan gitar Martin D45. Dia membawa gitarnya di punggungnya dan berjalan perlahan menuju saudaranya. Pada saat yang sama, Lin Xuan sedang memeluk Li Mengyao. Duduk di atas batu yang kokoh dengan tenang mengagumi pemandangan indah di sekitarnya. Sialan saudara, tiba-tiba. Sebuah suara renyah datang dari belakang Lin Xuan. Dia menoleh ke belakang dan melihat Lin Sisi membawa gitar dan berjalan cepat ke arah mereka. Terima kasih atas kerja kerasmu, Kak. Jika kamu menginginkan sesuatu untuk camilan tengah malam nanti, aku akan membuatnya untukmu. Lin Xuan mengambil gitar Martin D45 dari saudara perempuannya dengan senyum lembut di wajahnya. Kamu hanya tahu cara menindas adikmu yang cantik. Kamu masih punya hati nurani, Lin Sisi cemberut dan bergumam dengan ketidakpuasan. Bukan apa-apa. Aku mau kembali, kata Lin Sisi. Ayo kembali, kata Lin Xuan tanpa menolehkan kepalanya. Lin Sisi memperhatikan interaksi manis kakak dan adik iparnya di pantai dan bertanya-tanya kapan kakaknya belajar bermain gitar. Saat dia berjalan kembali perlahan, dia merenungkan pertanyaan ini secara diam-diam, tetapi pada saat yang sama dia tidak ingin makan makanan anjing di depan saudara laki-laki dan saudara iparnya, jadi dia berlari kembali ke villa. Setelah kembali ke kamar, dia dengan cepat mengeluarkan sepasang teropong bersembunyi di balik jendela dan diam-diam mengamati situasi di pantai. Di sisi lain, Li Mengyao meringkuk dengan tenang di samping Lin Xuan, merasakan napasnya yang hangat. Lin Xuan memegang gitar Martin D45 yang indah dan mulai memainkannya dengan penuh kasih sayang. Saat senar dipetik, melodi merdu bergema di udara seperti suara alam yang berpadu dengan angin laut yang lembut untuk membentuk lukisan yang indah. Langit ingin hujan. Saya sangat ingin tinggal di sebelah rumahmu. Berdiri dengan bodohnya di bawah rumahmu. Angkat kepalamu dan hitung awan-awan itu. Musim panas hampir berakhir. Tolong beli es krim lebih sedikit. Jangan memakai rok pendek saat fajar. Berhenti nakal. Nyanyikan lagu ini untukmu. Tidak ada gaya. Itu hanya berarti, aku ingin membuatmu bahagia. Mencairkan gletser untukmu. Jadilah ngengat untuk api untukmu. Tidak ada yang tidak layak. Sebuah lagu Why Not didedikasikan untuk Li Mengyao. Li Mengyao mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Lin Xuan dan senyum bahagia dan puas muncul di wajahnya. Di akhir lagu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan ciuman mesra kepada Lin Xuan dan Lin Xuan menanggapi antusiasmenya tanpa ragu. Ketika dia melihat Lin Xuan bermain gitar, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa terkejut. Ternyata kakaknya sebenarnya bisa bermain gitar. Namun, ketika dia melihat adegan Lin Xuan dan Li Mengyao berciuman, matanya membelalak dan wajahnya memerah. Dia segera meletakkan teleskop dan kembali ke tempat tidur dan menutupi dirinya rapat-rapat dengan selimut. Setengah jam kemudian, Lin Xuan dan Li Mengyao kembali ke Yunhai Villa. Lin Xuan berjalan ke dapur dan mulai membuat camilan tengah malam untuk Lin Sisi. Meskipun dia sering menggoda saudara perempuannya, dia tidak pernah melanggar janjinya. Lin Xuan selalu dapat melakukan apa yang dia janjikan kepada saudara perempuan. Ini juga alasan mengapa Lin Sisi sangat mendengarkan kakaknya. Segera suara sesuatu yang digoreng terdengar dari dapur. Setelah menyiapkan camilan tengah malam, Lin Xuan dengan lembut mengetuk pintu Lin Sisi. Dia berkata dengan lembut, Kak. Keluar untuk camilan tengah malam, aku membuatkanmu ayam goreng kesukaanmu. Aku datang. Ketika Lin Sisi mendengar bahwa ayam goreng favoritnya tersedia, dia langsung lupa apa yang baru saja terjadi dan berlari keluar ruangan dengan gembira. Bab 140 Guru kelas Sisi T sedang mencarimu. Setelah festival pertengahan musim gugur, Huang Xifang tinggal di kota Yunhai selama beberapa hari dan kemudian bersiap untuk kembali ke kota Jingshui. Lin Xuan dan Li Mengyao memilih untuk tinggal di kota Yunhai karena mereka harus kembali ke kampung halaman mereka di kota Yunshan selama libur hari nasional. Awalnya, Zhang Xulan ingin tinggal beberapa hari lagi, tetapi Huang Xifang mengatakan bahwa toko-toko di kota Jingshui hampir selesai direnovasi dan dia perlu kembali untuk melihat-lihat. Jadi pagi ini, Zhang Xulan membawa tas besar berisi makanan khas kota Yunhai dan memasukkannya ke bagasi Maibach. Kerabatku sayang, itu sudah cukup. Aku tidak bisa makan sebanyak ini sendirian. Huang Xifang buru-buru menghentikan mereka. Dia tahu bahwa makanan-makanan khusus ini dipilih dengan cermat oleh Zhang Xulan, tetapi dia benar-benar tidak bisa makan sebanyak itu. Makan perlahan, tidak apa-apa. Lain kali, biarkan Lin Xuan membawakanmu beberapa makanan khusus dari kota Yunshan. Kata Zhang Xulan. Setelah semuanya siap, Zhang Xulan meraih tangan Huang Xifang dan berkata, sayangku. Mari rayakan setiap festival bersama mulai sekarang.
Sekarang Li Mengyao sudah menikah dengan keluarga mereka Wang Xifang harus merayakan liburan sendirian mulai sekarang betapa kesepiannya dia. Oke terima kasih mertua Wang Xifang berkata sambil tersenyum. Dia merasakan ketulusan dan perhatian Zhang Xulan dan sangat terharu. Mom husband hati-hati di jalan Li Mengyao menasihati. Oke ayo pergi. Kemudian Lin Xuan dan Huang Xifang masuk ke Maybach Lin Xuan menyalakan mobil dan perlahan melaju menuju kota Jingshui. Jadi sekarang setelah Chef Lin pergi dan Lin Zhengguo pergi bekerja, hanya Zhang Xulan dan Li Mengyao yang tersisa di rumah. Jadi tugas mulia dan berat membuat makan siang jatuh pada Zhang Xulan. Aku melihatnya sibuk di dapur pagi-pagi sekali, menyiapkan hidangan makan siang dengan hati-hati. Dia mencicipi setiap hidangan sendiri untuk memastikan rasanya enak, karena takut tidak sesuai dengan selera menantunya. Li Mengyao ingin membantu beberapa kali tetapi ditolak dengan lembut oleh Zhang Xulan setiap kali, yang mengatakan bahwa ibunya bisa menanganinya. Segera. Ada 3 hidangan dan sup di atas meja. Mengyao, apakah kamu lapar? Datang dan coba masakanku. Tidak perlu menunggu ayah Lin Xuan, Zhang Xulan berkata dengan senyum di wajahnya. Ayah seharusnya segera kembali, jadi mari kita tunggu sebentar lagi. Li Mengyao menjawab dengan senyuman. Adapun dia mungkin dia sudah makan di kafetaria perusahaan sama seperti Zhang Xulan selesai berbicara. Lin Zhengguo menelepon. Istri saya tidak bisa pulang siang ini karena ada urusan mendesak di kantor yang perlu ditangani kata Lin Zhengguo. Baiklah kalau begitu kamu tidak perlu bersusah payah saya akan memasak untukmu sendiri hari ini kata Zhang Xulan. Tutup telepon istri memasak untukmu saat Lin Zhengguo sedang makan di kafeteria, tiba-tiba dia merasa makanan di kafeteria lebih harum sekarang. Di sisi lain Zhang Xulan menyajikan semangkuk sup ikan lezat untuk Li Mengyao. Mengyao coba ini. Katanya dengan antisipasi. Li Mengyao dengan hati-hati mengambil mangkuk kecil itu, meniupnya dengan lembut, dan kemudian menyesapnya dengan hati-hati. Bagaimana? Tanya Zhang Xulan dengan cemas. Li Mengyao tersenyum bahagia dan menjawab dengan lembut, Ibu. Rasanya enak. Mendengar pujian menantunya, Zhang Xulan sangat senang seperti anak kecil dan berkata dengan semangat, benarkah? Bagus sekali, aku tahu kemampuan memasakku akan bagus. Really Mom. Coba juga kemudian Li Mengyao juga menyajikan semangkuk sup ikan untuk Zhang Xulan. Baiklah, ini adalah sup ikan yang saya siapkan dengan sangat hati-hati. Saya benar-benar ingin si brengsek itu mencicipinya. Mari kita lihat apakah dia berani meragukan keterampilan memasak saya di masa depan, kata Zhang Xulan dengan bangga. Mom ini sangat enak. Li Mengyao mengambil sepotong daging lagi dan mencicipinya. Dan berkata sambil tersenyum. Lalu makan lebih banyak mulai sekarang selama festival. Biarkan Lin Xuan membawa ibumu agar kita bisa bersenang-senang bersama Zhang Xulan berkata dengan antisipasi. Li Mengyao mengangkat kepalanya dan menatap Zhang Xulan dengan riak emosi di matanya. Dia berkata dengan suara gemetar terima kasih Bu. Oh mengapa kamu menangis lagi Zhang Xulan buru-buru mengambil tisu dan dengan lembut menyeka air mata Li Mengyao. Aku tersentuh. Li Mengyao tersenyum. Dia benar-benar merasa sangat bahagia memiliki ibu mertua yang menjaganya seperti ini. Setelah makan siang, Li Mengyao dan Zhang Xulan kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Dalam sekejap mata, hari sudah menunjukkan pukul 2 siang. Lin Xuan kembali ke rumah dengan tenang datang ke kamar tidur utama villa. Dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka dan melihat Li Mengyao berbaring dengan tenang di ranjang seperti malaikat tidur. Lin Xuan tersenyum tipis. Mengambil pakaiannya dan berjalan menuju kamar mandi. Setelah mandi, dia naik ke tempat tidur dengan lembut dan memeluk Li Mengyao dengan lembut. Tepat ketika saya akan tidur. Aku memperhatikan bahwa kecantikan di lenganku sedikit gemetar. Li Mengyao perlahan berbalik, mata besarnya yang indah berkedip dengan cahaya lembut yang berkedip di dalamnya. Sayang, kamu kembali Li Mengyao berkata dengan lembut dengan sedikit nada terkejut dalam suaranya. Lin Xuan tersenyum dan menjawab. Ya, aku baru saja kembali. Li Mengyao menggosok wajah kecilnya ke dada Lin Xuan seperti anak kucing yang penurut. Dia berkata dengan lembut terima kasih atas kerja kerasmu sayang. Untuk periode waktu berikutnya Lin Xuan dan Li Mengyao tinggal di kota Yunhai. Li Mengyao dapat melihat pemandangan laut yang indah saat dia bangun setiap pagi dan dalam suasana hati yang sangat bahagia. Dia juga mulai berlatih yoga setiap hari untuk menjaga tubuhnya tetap sehat dan berenergi. Di malam hari dia akan berjalan-jalan di pantai bersama Lin Xuan, menikmati angin laut dan suara ombak, serta merasakan keindahan alam. Hidup ini sangat nyaman. Suatu hari Li Mengyao menyarankan untuk pergi ke sekolah untuk membawakan makanan untuk Lin Sisi. Lagi pula, dia berada di tahun ketiga sekolah menengah atas dan mengalami masa yang sangat sulit. Jadi dia sangat membutuhkan suplemen nutrisi. Lin Xuan langsung setuju. Sore itu Lin Xuan membuat kotak makan siang yang disukai Sisi di dapur. Setelah itu dia mengendarai sedan Maybach dan membawa Li Mengyao ke sekolah menengah atas Yunhai nomor 1. Ketika mereka tiba di sekolah, mereka pertama-tama pergi ke kantor mantan guru sekolah menengah Lin Xuan, Qiu Ruixue, mengunjungi guru sambil menunggu Lin Sisi menyelesaikan kelas. Dari percakapan tersebut, saya mengetahui bahwa guru kelas senior Lin Sisi saat ini adalah Qiu Ruixue. Sejak kelas terakhir adalah kelas belajar mandiri, guru Qiu mengatur agar seseorang memanggil Lin Sisi. Pada saat yang sama, Lin Sisi, yang berada di kelas, baru saja menyelesaikan satu set soal simulasi matematika. Dia menghela napas lega dan merasa bahwa dia harus memberi dirinya hadiah kecil. Tapi ponselnya telah disita oleh Zhang Xulan sejak lama.
Jadi dia harus meminjam buku komik dari teman semejanya dan mulai membacanya dengan penuh minat. Tepat saat itu sebuah suara datang dari telinganya. Sisi, kepala sekolah ingin bertemu denganmu. Bab 141 Guru. Apakah kamu mengenal? Lin Sisi terkejut, tidak mungkinkah dia baru saja membuka buku komik dan dia telah ditemukan. Kudengar ada kamera pengintai yang dipasang di ruang kelas sekolah. Saya selesai untuk saat ini. Saya pasti akan diundang untuk minum teh. Lin Sisi buru-buru memasukkan kembali buku komik di tangannya ke teman semeja. Lalu berjalan keluar kelas dengan langkah berat dengan suasana hati yang tidak nyaman. Pada saat yang sama di sisi lain, Lin Xuan sedang berbicara dengan guru kelas Lin Sisi, Qiyu Ruixue. Guru Qiyu, bagaimana kabar Sisi di sekolah? Lin Xuan bertanya dengan prihatin. Dia selalu sedikit nakal di kelas. Yang sama sekali tidak seperti kamu, tapi nilainya seperti kamu. Dia selalu berada di 10 besar di kelas. Qiyu Ruixue menjawab sambil tersenyum. PS, mengapa selalu ada orang yang tidak belajar dengan giat tetapi tetap mendapatkan nilai yang sangat bagus? Aku benar-benar iri. Saat itu Lin Sisi dengan hati-hati menjulurkan kepalanya dan melihat ke arah pintu kantor guru. Dia melihat sekilas bahwa saudara laki-lakinya sedang duduk di sana mengobrol dengan gembira dengan guru kelasnya. Mustahil orang tua diberitahu secepat ini. Meskipun ini bukan pelanggaran pertama saya. Aku hanya membaca buku komik sebentar kali ini. Tidak, aku harus mencari cara untuk melarikan diri. Ya. Sekarang. Saat Lin Sisi hendak berbalik dan berlari, dia ditepuk lembut di punggung. Sisi, kenapa kamu berbaring di dinding? Apa kamu butuh bantuan dari guru? Seorang guru perempuan bertanya dengan lembut. Tidak, aku hanya, Lin Sisi ragu-ragu. Tidak tahu bagaimana menjawab. Sisi Li Mengyao melihatnya pertama kali dia mendengar suara itu. Kemudian Lin Xuan dan Qiyu Ruixue juga melihat ke arah pintu mengikuti suara itu. Sisi, kam ke sini, Qiyu Ruixue berkata sambil tersenyum. Lin Sisi berjalan menghampiri mereka dengan sangat enggan. Berpikir dalam hati, ini sudah berakhir, saya pasti akan dimarahi, saya hanya bisa berinisiatif untuk mengakui kesalahan saya dan mencoba mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Tepat ketika guru Qiyu Ruixue hendak berbicara, Lin Sisi tiba-tiba berkata, guru, seharusnya aku tidak membaca buku komik di kelas. Aku tahu aku salah. Kakak, dari mana kamu mendapatkan buku komik itu? Beraninya kamu mengintipnya di kelas? Lin Xuan bertanya dengan heran. Bukankah kamu mencariku hanya karena ini? Lin Sisi bertanya dengan bingung. Kakakmu datang ke sini khusus untuk membawakanmu makanan agar kamu dapat mengisi kembali nutrisimu, Qiyu Ruixue menjelaskan sambil tersenyum. Namun, kamu masih perlu menjelaskan kepada guru tentang fakta bahwa kamu diam-diam membaca buku komik di kelas. Qiyu Ruixue melanjutkan. Lin Sisi benar-benar kehilangan kata-kata, dia telah menyerahkan dirinya secara sukarela. Bel berdering tanda berakhirnya jam pelajaran dan suara jernih dan menyenangkan terdengar dari radio kampus. Saatnya mengakhiri jam pelajaran guru dan siswa. Terima kasih atas kerja keras Anda. Di kampus kota Yunhai, seorang gadis imut melompat-lompat di depan dengan senyum bahagia di wajahnya. Kakak, kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu akan datang menemuiku yang menyebabkan aku jatuh ke dalam perangkap dan dimarahi habis-habisan oleh guru. Lin Sisi berbalik dan mengeluh dengan cemberut. Beraninya kamu mengatakan itu. Kamu benar-benar berani membaca buku komik selama kelas, kamu sangat berani. Lin Xuan berjalan mendekat dan dengan lembut mengetuk kepala Lin Sisi. Kalau begitu aku akan menontonnya setelah kelas. Lin Sisi dengan cerdik menghindari dan menjaga jarak antara dirinya dan Lin Xuan dan berkata dengan nakal sambil menjulurkan lidahnya. Li Mengyao, yang berdiri di samping, tidak bisa menahan tawa bahagia saat dia melihat kakak beradik itu bermain-main. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di kafetaria sekolah bersama dan menemukan sudut yang tenang untuk duduk. Lin Sisi tidak sabar untuk membuka kotak makan siangnya, matanya tiba-tiba berbinar dan sudut mulutnya terangkat menampakkan senyum cerah. Bento itu dipenuhi dengan makanan lezat. Termasuk daging sapi tumis harum dengan daun bawang, kaki pistol goreng keemasan dan renyah, ikan kod goreng wajan aromatik, brokoli tumis lembut dan lezat dengan udang. Dan telur rebus setengah matang yang menggoda. Ada juga beberapa buah segar di bagian bawah bento. Ini adalah semua hidangan yang Lin Sisi suka makan, tetapi hanya ada satu hal yang tidak dia sukai. Dan itu adalah brokoli. Tidak apa-apa, jangan memakannya, pikir Lin Sisi sambil tersenyum. Dan kemudian mulai makan dengan gembira. Aku melihatnya makan daging dan nasi dengan mulut penuh, sangat menikmati makanannya. Lin Xuan dan Li Mengyao menatapnya dengan senyum di wajah mereka. Mata mereka penuh dengan kasih sayang. Kakak ipar, adik ipar, kenapa kamu tiba-tiba ingat membawakanku makanan? Lin Sisi bertanya dengan samar sambil makan. Kakak iparmu bilang dia ingin memberimu beberapa suplemen nutrisi. Lin Xuan menjawab sambil tersenyum. Kakak iparku memang yang terbaik untukku. Lin Sisi tersenyum puas, menatap Lin Xuan, dan bertanya dengan nakal, bagaimana denganmu? Apakah aku saudara kandungmu? Lin Xuan mengangkat alisnya dan berkataku membuat kotak makan siang ini muntahkan apa yang baru saja kamu makan. Setelah mendengar ini Lin Sisi menjulurkan lidahnya dengan nakal dan terus makan. Setelah makan, Lin Sisi mengantar Lin Xuan dan Li Mengyao ke gerbang sekolah. Kakak ipar, hati-hati di jalan, Lin Sisi melambaikan tangan sebagai salam perpisahan. Saat keduanya berbalik dan bersiap untuk pergi, tiba-tiba sebuah suara wanita lembut terdengar dari belakang mereka. Sisi, apa yang kamu lakukan di sini? Tiba-tiba sebuah suara wanita lembut datang dari belakang. Lin Xuan dan Li Mengyao menoleh ke belakang dan melihat seorang wanita muda perlahan berjalan maju.
Rambut panjangnya terurai lembut dan halus menyentuh kulitnya yang cerah, wajahnya segar dan halus. Seperti lotus yang muncul dari air, dia sangat cantik dengan sosok anggun dan lekuk tubuh yang indah. Dia memancarkan pesona menawan di setiap gerakannya. Guru Sen, saya di sini untuk mengantar saudara laki-laki dan ipar saya pulang, Lin Sisi menjawab sambil tersenyum. Senna adalah guru bahasa Mandarin Lin Sisi di tahun kedua sekolah menengah atasnya dan juga seorang guru yang baru dipekerjakan. Dia memiliki kepribadian yang lembut, serius dan bertanggung jawab dalam mengajar dan sangat cantik, jadi dia sangat dicintai oleh siswa. Ketika Senna berjalan maju dan melihat sekilas, hatinya berdebar kencang. Lin Xuan, Senna tidak bisa menahan diri untuk berteriak kaget. Guru, apakah kamu mengenalku? Lin Xuan bertanya dengan bingung. Saat ini, Senna menatap Lin Xuan dengan tatapan kosong, dan pikirannya tanpa sadar kembali ke masa sekolah menengah atas. Saat itu, Lin Xuan masih seorang siswa kelas 2 di sekolah menengah atas, sementara dia sudah menjadi siswa kelas 3 di sekolah. Suatu hari setelah sekolah, dia berjalan-jalan di kampus dengan sebuah buku di tangannya. Tetapi pikirannya masih tertuju pada apa yang baru saja dia pelajari di kelas. Tiba-tiba sebuah bola basket terbang seperti kilat dan mengenainya secara langsung. Mahasiswa. Hati-hati, seseorang berteriak dengan keras, tapi Senna masih tenggelam dalam pikiran ketika dia sadar. Bola basket sudah dalam jangkauan dia, sangat takut hingga menutup matanya. Namun, pada saat kritis ini, sebuah tangan yang kuat dengan cepat terulur dan dengan mantap menghalangi bola basket yang hendak mengenainya. Kakak seniorku, harap berhati-hati saat berjalan lain kali, Lin Xuan mengingatkan sambil tersenyum. Karena seragam sekolah untuk sekolah menengah tahun pertama, kedua, dan ketiga berbeda, Lin Xuan langsung mengenali bahwa orang di depannya adalah seorang senior. Saat ini, Lin Xuan memiliki sosok yang tinggi dan ramping, fitur wajah yang halus setampan pahatan, dan wajahnya seperti angin musim panas, membuat orang merasa sangat nyaman. Matanya sedalam laut memancarkan cahaya percaya diri dan dia tampak seperti idola sekolah. Senna menatap junior tampan di depannya. Jantungnya sudah berdebar kencang. Bab 142 ide brilian. Sejak saat itu Senna sangat jatuh cinta pada Lin Xuan dan hatinya yang kekanak-kanakan benar-benar terpikat. Dia mulai sering berlari dari ruang kelas sekolah menengah atas ke gedung pengajaran sekolah menengah atas hanya untuk diam-diam melihat Lin Xuan. Sesekali saya akan bertemu Lin Xuan secara tidak sengaja di kafetaria. Namun Lin Xuan, si kutu buku, sama sekali tidak menyadari hal ini. Waktu berlalu begitu cepat dan dalam sekejap mata mereka semua lulus. Senna diterima di universitas biasa setelah lulus. Dia kembali ke kota Yunhai dan menjadi guru di sekolah menengah pertama Yunhai nomor 1. Faktanya alasan mengapa Senna memilih untuk kembali bekerja di sini adalah karena dia memiliki harapan kecil di hatinya. Yang adalah bisa melihat Lin Xuan lagi. Namun, yang tidak dia duga adalah Lin Xuan sekarang memiliki seorang wanita dengan penampilan cantik dan temperamen elegan di sisinya. Meskipun Li Mengyao sedikit gemuk karena kehamilan saat ini, itu sama sekali tidak memengaruhi kecantikannya yang memukau. Ketika Li Mengyao merasakan tatapan jahat Senna, dia tidak lagi peduli bahwa ini di sekolah. Dia buru-buru mengulurkan tangan kecilnya dan memegang erat Lin Xuan. Mengaitkan jari-jari mereka. Guru Sen, Lin Sisi melambai di depan Senna. Mengapa guruku selalu menatapku? Maaf, guru tadi sedang linglung. Senna kembali sadar dan menjelaskan kepada Lin Sisi sambil tersenyum. Lin Xuan Wei adalah alumni saya 1 tahun lebih tua darimu. Senna berbalik dan berkata kepada Lin Xuan sambil tersenyum. Tetapi senyum itu bercampur dengan kepahitan. Ketika matanya tertuju pada wanita dengan perut sedikit buncit di sebelah Lin Xuan Se, dia segera mengerti segalanya. Sepertinya aku belum pernah melihatmu Lin Xuan berkata sambil menatap Senna di depannya. Ya, aku mengenalmu karena kamu sangat terkenal di sekolah saat itu. Senna menjawab. Mendengar ini, Li Mengyao tersenyum dan berkata, suami. Sepertinya kamu cukup terkenal di sekolah. Namun di balik senyum yang tampak cerah ini, ada sedikit rasa iri yang tak terlihat. Lin Xuan tersenyum dengan puas dan berkata, biasa saja. Sebelum tawa mereda, Lin Xuan merasakan sakit tajam yang tiba-tiba di pinggangnya dan wajahnya langsung menjadi distorsi. Wajah Lin Xuan tiba-tiba menjadi garang. Dia menoleh dan menatap Li Mengyao dengan mata lebar, hanya untuk melihatnya mendengus ringan dan memalingkan wajahnya. Kalau begitu, kami akan kembali. Sisi B anak baik di sekolah lain kali, Lin Xuan mengingatkannya sambil menahan sakit. Aku tahu. Lin Sisi mengangguk patuh. Kemudian Lin Xuan meraih tangan Li Mengyao dan perlahan berjalan keluar dari gerbang sekolah menengah atas Yunhai No. 1. Senna di belakangnya terus melihat punggung mereka yang menjauh seolah-olah dia ingin mengakhiri cinta tak berbalas ini dengan cara ini. Setelah Lin Xuan dan Li Mengyao kembali ke mobil, dia menyalakan Maibah dan bertanya dengan bingung, istri, kenapa kamu tiba-tiba mencubitku barusan? Li Mengyao memutar matanya ke arahnya dan berkata, tidak bisakah kamu melihat bahwa dia menyukaimu? Lin Xuan bingung menggaruk kepalanya dan berkata, tidak mungkin, aku bahkan belum pernah melihatnya. Oh suami yang konyol. Tolong pulang dengan cepat, saya lapar. Li Mengyao menghela nafas. Keduanya lalu kembali ke rumah. Lin Xuan menyiapkan makan malam mewah lainnya. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata sudah larut malam. Setelah mandi, Lin Xuan dan Li Mengyao berbaring di ranjang besar yang empuk. Saat ini Li Mengyao sedang berbaring malas di ranjang sambil memegang ponsel di tangannya.
Jari-jarinya dengan lembut menggeser layar. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, matanya tertuju pada kata-kata yang dimasukkan di kotak pencarian. Apa yang harus dia lakukan jika suaminya terlalu tampan dan mudah menjadi tidak setia? Banyak jawaban muncul di layar dengan segera. Misalnya, beri suami Anda pukulan untuk memberinya pelajaran. Li Mengyao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ini bukan ide yang baik karena itu akan membuatnya merasa tidak enak. Misalnya, Anda bisa mendandani suami Anda agar terlihat jelek dan menyuruhnya mengenakan pakaian yang paling norak saat dia pergi keluar. Li Mengyao menghela napas pelan. Ini tidak akan berhasil, suaminya tetap harus tampan. Yang lain adalah menanam stroberi di leher suamimu. Ketika Li Mengyao melihat mata Iter berbinar, ini sepertinya ide yang bagus. Saat ini, Lin Xuan dengan lembut memeluk Li Mengyao dari belakang dan bertanya dengan lembut, istri, bagaimana kamu tahu kalau Guru Sen menyukaiku? Li Mengyao berbalik, menatap Lin Xuan dengan santai, dan menjawab, ini adalah intuisi wanita, dan aku bisa merasakan cara dia melihatmu. Tapi aku tidak menyukainya. Mengapa kamu mencubitku? Sakit. Lin Xuan mulai bertingkah menyedihkan. Li Mengyao tersenyum dan menghiburnya, lebih baik mencegah sebelum terjadi, tapi sekarang aku punya ide cemerlang. Setelah mengatakan ini, senyum licik muncul di bibirnya. Metode apa yang Lin Xuan tanyakan dengan tatapan bingung. Betul sekali. Saya ingin menanam stroberi di seluruh leher suami saya. Li Mengyao mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan senyum licik. Sayang, jangan. Segera, Li Mengyao menanam 5 stroberi di leher Lin Xuan, 2 di kiri dan 2 di kanan. Dan 1 di tengah. 5 stroberi ini disusun sangat simetris dan terlihat sangat lucu. Akhirnya selesai. Li Mengyao memandangi mahakaryanya dengan puas dan mengangguk dengan puas. Lin Xuan mengambil ponselnya dan melihat ke cermin, senyum di wajahnya. Istriku, kamu sepertinya melupakan sesuatu. Li Mengyao bertanya dengan gembira, ada apa? Ibu dan ayah juga bisa melihat stroberi, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Li Mengyao tertegun sejenak, wajahnya yang cantik memerah. Bab 143, naik mobil pencuri. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Xuan menjadi fokus perhatian semua orang. Setiap kali seseorang dengan rasa ingin tahu bertanya tentang bekas di lehernya, Lin Xuan akan selalu dengan bangga menunjuk Li Mengyao di sebelahnya dan dengan bangga menyatakan bahwa ini adalah mahakarya istrinya. Li Mengyao tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu malu, dan dia berharap bisa menemukan lubang di tanah untuk merangkak masuk. Suamiku sangat tidak tahu malu. Dalam beberapa hari berikutnya, Li Mengyao memaksa Lin Xuan untuk mengenakan pakaian berleher tinggi, kalau tidak, dia tidak akan membiarkannya keluar. Dalam sekejap mata, sudah bulan Oktober dan libur hari nasional telah tiba. Sore itu, Lin Xuan mengendarai sedan Maybach mewah dan menjemput Lin Sisi di sekolah setelah sekolah. Karena Lin Sisi berada di tahun terakhir sekolah menengah atas dan memiliki beban kerja yang berat, dia hanya memiliki 3 hari libur bahkan selama liburan hari nasional. Maybach melaju dengan mulus di jalan dan akhirnya berhenti dengan mantap di gerbang sekolah menengah atas Yunhai nomor 1. Mobil mewah akan menjadi fokus perhatian semua orang dimanapun ia berada. Banyak orang tua dan siswa mengalihkan pandangan mereka ke sedan Maybach bernilai jutaan dan beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Tidak lama kemudian, Lin Sisi berlari keluar sekolah dengan gembira sambil membawa tas sekolah kecil dan lucu dan masuk ke Maybach tanpa ragu-ragu. Dia duduk di kursinya melihat sekeliling mobil. Dan tidak bisa menahan diri untuk mendesah, wow, mobil ini sangat luas. Kemudian, dia bertanya kepada Lin Xuan dengan rasa ingin tahu, kakak, mobil jenis apa ini, mengapa keren sekali? Lin Xuan tersenyum dan menjawab, ini adalah Maybach. Pada saat ini Lin Xuan berbalik dan berkata kepada Lin Sisi sambil tersenyum. Saudari, aku punya kabar baik dan kabar buruk untuk disampaikan kepadamu, mana yang ingin kamu dengar duluan? Mendengar ini, Lin Sisi langsung tertarik dan menjawab dengan semangat, tentu saja aku ingin mendengar kabar baiknya dulu. So Lin Xuan memberitahunya. Kakak iparmu membawakan ponsel yang selama ini kamu idam-idamkan. Benarkah kakak iparku sangat baik padaku? Ketika Lin Sisi mendengar ini, dia melompat kegirangan dan tidak sabar untuk mengambil telepon dan berkata dengan gembira. Dia terus bertanya sambil memainkan ponselnya. Bagaimana dengan kabar buruknya? Lin Xuan tersenyum dan menjawab, kabar buruknya adalah keluargaku harus kembali ke kampung halaman selama 3 hari yang kebetulan mengambil seluruh libur hari kemerdekaanmu. Akhirnya aku dapat libur, keluh Lin Sisi. Di daerah pedesaan, orang tidak pernah sebahagia di daerah perkotaan. Saat ini Lin Sisi bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia harus mencari tempat untuk bersembunyi setelah kembali ke villa. Namun, pikirannya dengan cepat dilihat oleh Lin Xuan. Kakak, berhenti memikirkan hal-hal yang aneh. Kita langsung menuju kampung halaman kita. Ibu dan ayah sudah berangkat lebih dulu. Mendengar ini, Lin Sisi tertegun sejenak. Butuh waktu lama baginya untuk sadar dan menyadari bahwa dia telah menaiki mobil curian. Tidak, aku harus mencari cara untuk membuka pintu dan melarikan diri. Namun, ketika dia mencoba membuka pintu mobil, dia mendapati bahwa pintu itu telah dilas tertutup. Melihat ini Lin Xuan tertawa terbahak-bahak, jangan buang energimu, saudari. Pintu mobil telah dilas hingga tertutup. Lin Sisi menggertakkan giginya dengan marah, menatap Lin Xuan dengan tajam, dan berkata dengan kejam. Adik Bao, tunggu saja dan lihat. Jadi Maybach mulai perlahan dan melaju menuju kota Yunshan. 1,5 jam kemudian, Maybach melaju ke villa kecil di kota Yunshan. Pada saat ini mereka melihat bahwa BMW 8 series Lin Zhengguo diparkir di sana dengan mantap dan di sebelahnya ada Audi A8 dan QX50 M9.
Setelah itu Lin Xuan juga memarkir Maybach di samping. Semua orang turun dari bus. Lin Sisi bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman Broderis kembali tahun ini juga. Paman Lin Xuan dan keluarganya semua berbisnis di tempat lain. Ya, ayo masuk. Setelah Lin Xuan selesai berbicara, dia menggandeng tangan Li Mengyao dan berjalan memasuki gerbang villa bersama Lin Sisi. Kakek dan nenek. Kami kembali, Lin Xuan berteriak dengan gembira begitu dia memasuki pintu. Xuaner sudah kembali ketika nenek mendengar suara itu. Dia segera datang. Dan Sisi dan Mengyao, silakan masuk dan duduk. Nenek menyapa semua orang dengan hangat dengan senyum di wajahnya. Setelah semua orang datang ke ruang tamu dan duduk, Li Mengyao melihat sekilas keluarga Paman Lin Xuan. Paman Lin Xuan bernama Lin Zhengyao dan istrinya bernama Wang Jinyi. Selain itu, ada putra Lin Zhengyao, Lin Ke, istri Zhang Yueli, dan seorang gadis kecil yang cantik. Lin Xuan, aku belum melihatmu selama beberapa bulan dan kamu benar-benar menikah tanpa memberitahu pamanmu, kata Lin Zhengyao sambil tersenyum. Ya, sepertinya keluarga Lin kita akan memiliki anggota baru, Wang Jinyi berkata sambil tersenyum ketika dia melihat perut Li Mengyao yang sedikit menggembung. Kakak, tolong perkenalkan dia kepada kami dengan cepat. Lin Ke mendesak dengan rasa ingin tahu. Ini istri saya, Li Mengyao. Lin Xuan memperkenalkannya kepada semua orang sambil tersenyum. Halo, Li Mengyao menyapa semua orang dengan senyum lembut di wajahnya. Kakak iparku sangat cantik, Zhang Yuelin memujinya dengan murah hati. Terima kasih saudari, kamu juga sangat cantik. Li Mengyao sedikit mengangkat sudut mulutnya. Menampakkan senyum manis. Sepupu Lin Ke beberapa tahun lebih tua dari Lin Xuan. Dia dan Zhang Yuelin sama-sama berusia 30-an, tetapi mereka masih terlihat muda dan energik. Lin Ke dan Lin Xuan agak mirip sementara Zhang Yuelin sangat cantik. Mereka juga memiliki seorang putri cantik bernama Lin Ziki. Karena terlalu banyak orang di keluarga, kakek mengundang seorang koki dari desa untuk memasak di rumah. Semua orang menikmati makan malam mewah dengan penuh semangat. Setelah makan malam, Zhang Yuelin berinisiatif mencari Li Mengyao. Dia adalah orang yang sangat proaktif dan ceria. Setelah beberapa saat keduanya mengobrol dengan antusias. Zhang Yuelin juga berbagi banyak pengalaman dan saran tentang kehamilan trimester akhir dengan Li Mengyao. Saat ini, Lin Ziki membuka mata bulatnya yang besar dan menatap perut Li Mengyao dengan rasa ingin tahu. Melihat ini, Li Mengyao mengeluarkan permen dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lin Ziki. Lin Ziki mengambil permen itu dan tersenyum bahagia. Melihat keluarga bahagia di depannya, dia tersenyum bahagia. Ini benar-benar perasaan yang membahagiakan. Bab 144, sepertinya bayi itu tidak suka ciuman dari ayah. Keesokan harinya setelah keluarga selesai sarapan, Lin Xuan dan Li Mengyao mengatakan mereka akan keluar sebentar dan menghilang tanpa jejak. Tidak hanya itu, Lin Ke dan Lin Sisi juga menghilang. Kemudian dia duduk dengan tenang di ruang tamu, merasa sedikit bosan. Saat ini, Zhang Yuelin diam-diam berjalan ke arah Li Mengyao dan duduk dengan lembut. Kakak ipar, apakah kamu penasaran kemana Lin Xuan dan yang lainnya pergi? Zhang Yuelin bertanya sambil tersenyum. Ya, apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Li Mengyao bertanya dengan penuh harap. Aku tahu mereka pergi ke tempat yang sama setiap kali mereka kembali. Zhang Yuelin tersenyum misterius. Tempat apa itu? Li Mengyao bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayo pergi dan lihat sekarang. Saat Zhang Yuelin berbicara, dia menggandeng tangan Li Mengyao dan berjalan keluar pintu. Keduanya berbicara dan tertawa sepanjang jalan seolah-olah mereka adalah sepasang saudara perempuan dekat. Tidak lama setelah mereka tiba di depan sebuah aula permainan di kota itu. Saat berjalan ke ruang permainan, Li Mengyao melihat Lin Xuan, Lin Ke, dan Lin Sisi sekilas. Aku melihat Lin Xuan dan Lin Ke berdiri bersama. Dengan Lin Sisi yang tampak bersemangat di antara mereka. Mereka berkonsentrasi bermain game arcade. Kakak, levelmu sedikit menurun, kata Lin Ke. Aku sudah lama tidak bermain. Jadi aku merasa sedikit berkarat, kata Lin Xuan. Hei, kenapa kamu tidak menungguku? Aku hampir mati, teriak Lin Sisi. Li Mengyao juga tersenyum bahagia setelah melihatnya. Dia diam-diam mengambil teleponnya. Mengambil gambar dan kemudian kembali bersama Zhang Yuelin tanpa mengganggu suaminya dari mengalami kegembiraan masa kecilnya. Nanti, ketika Lin Xuan dan teman-temannya kembali, mereka secara khusus membeli beberapa kue Yunshan untuk dibawa kembali. Waktu dengan cepat tiba di malam hari. Setelah mencuci diri, Lin Xuan dan Li Mengyao berbaring di ranjang besar yang empuk, siap untuk tertidur. Sayang, biar kulihatkan sesuatu padamu. Li Mengyao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menyerahkan sebuah foto di ponselnya kepada Lin Xuan. Lin Xuan mengambil telepon dengan rasa ingin tahu dan melihat bahwa itu adalah foto dirinya yang diambil diam-diam saat dia bermain game di siang hari. Dia tidak bisa menahan senyum dan bertanya, "Kapan istriku datang?" Saudari Lin dan aku datang ke sini diam-diam dan pergi diam-diam. Li Mengyao mengedipkan mata dengan nakal. Melihat penampilan istrinya yang lucu, Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk naik dan memberinya ciuman. Li Mengyao berkata dengan genit. "Ada apa?" Istri Lin Xuan bertanya dengan khawatir. "Bayi itu menendangku barusan," kata Li Mengyao dengan terkejut. Pada saat itu, dia hampir hamil 6 bulan dan gerakan janin menjadi lebih sering. Sepertinya bayi itu tidak suka ciuman ayahnya, jadi dia menendang. Li Mengyao mengedipkan mata elegannya sedikit, mengungkapkan sedikit keceriaan. Omong kosong, bayi itu pasti menendang karena dia terlalu bahagia. Lin Xuan membalas dengan serius dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk pindah dan ingin mencium Li Mengyao lagi. Tidak, Li Mengyao tersenyum dan memalingkan wajahnya.
menolaknya dengan nakal. Ciuman Lin Xuan gagal tetapi dia tidak menyerah sebaliknya. Dia terus melancarkan serangan manis terhadap Li Mengyao. Mereka berdua bermain dengan gembira di ranjang yang penuh kehangatan dan kebahagiaan. 2 hari kemudian karena Lin Sisi masih harus pergi ke sekolah keluarga Lin Xuan bersiap untuk kembali ke kota Yunhai. Perjalanan Lin Sisi tidak sia-sia. Saat dia menerima 2 amplop merah yang besar. Salah satunya adalah berkat dari paman saya dan yang lainnya adalah tanda cinta sepupu saya. Semua orang berharap Lin Sisi bisa mendapatkan hasil yang baik dalam ujian masuk perguruan tinggi tahun depan. Dalam perjalanan pulang, Lin Xuan mengendarai Maybach dan suasana hatinya sangat baik. Dia menoleh untuk melihat Lin Sisi yang duduk di barisan belakang dan menggoda kakak. Berikan aku salah satu amplop merahnya. Lagi pula, aku yang membawamu kembali. Tidak, mereka semua milikku, kata Lin Sisi sambil cemberut. Suami, kau sudah dewasa. Tapi kau masih bertengkar dengan adikmu hanya karena amplop merah, kata Li Mengyao sambil tersenyum. Benar sekali kakak ipar. Kamu tidak tahu kakakku dulu menipuku dengan amplop merah tahun baru. Lin Sisi mengambil kesempatan untuk mengeluh. Berapa banyak kakakmu menipumu? Kakak iparmu akan mengganti uangmu, kata Li Mengyao dengan murah hati. Benarkah kakak ipar? Kamu yang terbaik, kata Lin Sisi dengan gembira. Setelah kembali ke kota Yunhai, Lin Sisi kembali ke sekolah untuk belajar mandiri malam itu. Lin Xuan dan Li Mengyao juga kembali ke kota Jinghai setelah libur hari nasional. Setelah Lin Xuan dan Li Mengyao kembali ke kota Jinghai, mereka bersiap untuk pergi ke rumah sakit rakyat Jinghai untuk pemeriksaan kehamilan 6 bulan keesokan paginya. Keduanya tiba di rumah sakit lebih awal dan mulai menjalani pemeriksaan. Selama bulan ke-6 kehamilan pemeriksaan utama meliputi pemeriksaan usg darah rutin. Urin rutin uji toleransi glukosa pemantauan tekanan darah pemantauan detak jantung janin. Lin Xuan menemani Li Mengyao untuk menyelesaikan setiap pemeriksaan, hatinya penuh antisipasi. Ketika semua pemeriksaan telah selesai, Dokter tersenyum dan memberitahu mereka, bayi-bayi itu berkembang dengan baik dan sangat sehat. Mereka sudah berusia 6 bulan sekarang dan perlu datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan setiap 2 minggu. Pada malam hari, Lin Xuan dan Li Mengyao tidur dalam pelukan satu sama lain. Lin Xuan dengan lembut menepuk punggungnya dan bertanya dengan lembut, istri, apakah kamu tidak tidur nyenyak akhir-akhir ini? Sekarang, perut Li Mengyao semakin besar dan semakin membuatnya sulit untuk membalikkan badan saat tidur. Yang secara serius memengaruhi kualitas tidurnya. Perutku terasa berat sekarang dan tidak mudah untuk membalikkan badan, kata Li Mengyao. Lin Xuan menatap istrinya dalam pelukannya dengan sedih dan menghiburnya. Terima kasih atas kerja kerasmu sayang, semuanya akan baik-baik saja setelah bayi itu lahir. Pada saat ini suara sistem datang lagi. Ding dong, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan pemeriksaan kehamilan bayi yang ke-6 bulan. Kemudian sistem mengumumkan hadiah baru. Bantal kehamilan yang dirancang secara ergonomis dengan teknologi masa depan akan dikirim besok setelah menggunakannya. Ibu akan dapat tidur nyenyak setiap hari. Mendengar berita ini Lin Xuan dalam suasana hati yang baik dan segera berkata kepada Li Mengyao, istri. Aku akan membelikanmu bantal hamil besok agar kamu tidur lebih nyaman. Oke, Li Mengyao tersenyum tipis. Bersandar di lengan Lin Xuan dan perlahan tertidur. Lin Xuan menatap kekasihnya di lengannya dengan senyum bahagia di wajahnya. Dia perlahan menutup matanya dan tertidur bersama. Keesokan paginya, Lin Xuan membuka matanya. Meregangkan badan lalu berjalan keluar ruangan dan menuju ruang tamu. Ketika pertama kali melihat bantal hamil besar yang diletakkan di tengah ruang tamu, dia tidak bisa menahan perasaan gembira. Dia berjalan cepat maju dan dengan hati-hati mengamati bantal kehamilan yang dirancang dengan teknologi futuristik ini. Rasanya seperti pelukan hangat dengan lekukan membulat dan lapisan bantalan lembut yang membuat orang merasakan kenyamanan dan ketenangan pikiran tanpa akhir pada pandangan pertama. Lin Xuan pertama kali melangkah maju dan mencobanya. Dia duduk dengan hati-hati dan tubuhnya perlahan tenggelam ke dalamnya merasakan sensasi kenyamanan yang unik. Dia memejamkan mata menikmati ketenangan dan berpikir dalam hati, ini benar-benar hebat. Setelah beberapa saat, Lin Xuan berdiri dengan senyum puas di wajahnya. Dia segera mengambil bantal hamil dan kembali ke kamar tidur. Begitu dia memasuki kamar tidur, dia dengan lembut membangunkan Li Mengyao yang masih tidur dan berkata dengan lembut, istri bangunlah dengan cepat dan coba bantal hamil ini. Li Mengyao perlahan membuka matanya dan menatap Lin Xuan dengan mengantuk mengerti mengapa dia begitu bersemangat. Lin Xuan tersenyum dan meletakkan bantal bersalin di tempat tidur kemudian dengan hati-hati membantu Li Mengyao dan membiarkannya berbaring dengan lembut. Li Mengyao berbaring di bantal bersalin, menutup matanya sedikit, dan merasakan tubuhnya dikelilingi oleh isian yang lembut. Tiba-tiba dia merasa sangat nyaman. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dan berkata, wow, sayang, ini terasa sangat enak. Rasanya perutku tidak terasa berat lagi. Itu bagus sayang, kamu lanjutkan tidur sebentar. Aku akan pergi membuat sarapan, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Tunggu sebentar, aku akan memberimu ciuman sebagai hadiah. Li Mengyao tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya melingkarkan lengannya di leher Lin Xuan dan menciumnya ringan di bibir. Bab 145 Istriku belum mandi. Setelah ciuman itu Li Mengyao tertidur memeluk bantal bersalin dengan senyum manis di bibirnya. Lin Xuan duduk dengan tenang di samping tempat tidur, menatap wajahnya dengan lembut. Merasakan napasnya yang teratur, hatinya dipenuhi dengan kehangatan dan cinta. Matanya perlahan beralih ke perut Li Mengyao yang membesar. Bayi-bayi itu akan segera lahir.
Pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba melintas di benak Lin Xuan, sepertinya dia belum mengambil foto kehamilan dengan istrinya. Kemudian Lin Xuan diam-diam berjalan keluar dari kamar tidur. Datang ke sofa di ruang tamu, mengeluarkan ponselnya untuk mencari studio fotografi terdekat. Waktu berlalu dengan cepat dan ketika sinar matahari masuk ke ruangan melalui jendela. Li Mengyao akhirnya bangun dari mimpi indahnya. Dia mengucek matanya yang mengantuk merentangkan dan kemudian perlahan duduk. Ketika Lin Xuan mendengar suara itu, dia segera berjalan ke kamar tidur. Dia melihat penampilan imut Li Mengyao setelah dia bangun, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata sambil tersenyum. Sayang, kamu sudah bangun. Kemudian dia berjalan ke tempat tidur dan duduk sambil dengan lembut membelai rambutnya. Li Mengyao mengangguk sedikit dengan senyum malas di wajahnya. Lin Xuan menatapnya dan berkata dengan lembut, istri, ayo jalan-jalan nanti. Li Mengyao berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu mau kemana? Lin Xuan tersenyum misterius. Ayo kita lihat perusahaan fotografi. Li Mengyao mendongak kaget dan bertanya dengan bingung mengapa kamu tiba-tiba ingin pergi ke perusahaan fotografi. Lin Xuan dengan lembut memegang tangannya dan menjelaskan dengan serius, aku ingin mengambil foto bersalin denganmu istriku. Ketika Li Mengyao mendengar ini, matanya langsung berbinar dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Sayang, aku akan menghadiahimu ciuman lagi setelah mengatakan itu. Dia dengan gembira memeluk Lin Xuan dan memberinya ciuman lagi dengan kecupan. Istriku belum mencuci Lin Xuan dengan sengaja menggoda. Tidak apa-apa, kamu tetap menyukainya, suamiku. Li Mengyao memutar matanya. Dulu dia suka memeluk dan menciumnya di pagi hari tanpa mencuci. Sekarang ketika gilirannya menciumnya, dia bilang dia belum mencuci. Kemudian Li Mengyao perlahan bangkit dari tempat tidur dan bersiap untuk membersihkan diri. Lin Xuan juga mengikutinya ke kamar mandi dan membantunya merapikan pakaiannya. Setelah beberapa lama setelah membersihkan diri, mereka datang ke restoran untuk sarapan. Lin Xuan dengan hati-hati mengupas telur dan menyerahkan susu kepada Li Mengyao sementara Li Mengyao menikmati perhatian ini dengan raut wajah bahagia. Li Mengyao makan makanannya dengan gigitan kecil sambil mendongak dan bertanya sayang. Perusahaan fotografi mana yang harus kita datangi? Lin Xuan menjawab, saya sudah memilih perusahaan fotografi dengan reputasi baik bernama Sing Sing Fotografi. Itu sangat terkenal di kota Jinghai dan banyak orang telah merekomendasikannya. Setelah sarapan, Lin Xuan dan Li Mengyao kembali ke kamar tidur dan berdandan dengan hati-hati. Setelah mereka berdua selesai berkemas, Lin Xuan mengantar Li Mengyao ke perusahaan fotografi Sing Sing. Suna Maybach hitam tiba di depan perusahaan fotografi Sing Sing, perusahaan paling terkenal di kota Jinghai. Setelah Lin Xuan memarkir mobil, dia menggandeng tangan Li Mengyao dan berjalan masuk. Ketika Anda datang ke fotografi Sing Sing, gaya dekorasi yang sederhana dan elegan memberi Anda perasaan segar dan nyaman. Aula resepsi yang luas dan terang serta jendela artistik menampilkan karya fotografi yang luar biasa. Selamat datang kalian berdua, apakah Anda di sini untuk mengambil foto kehamilan? Seorang tenaga penjualan wanita muda menyambut kami dengan antusias dengan senyum di wajahnya. Ketika dia melihat perut Li Mengyao yang membuncit, dia langsung mengerti mengapa mereka ada di sana. Ya. Lin Xuan menjawab sambil tersenyum. Oke, silakan ikuti saya, kata tenaga penjual wanita itu. Membimbing Lin Xuan dan Li Mengyao ke ruang resepsi. Dia mengeluarkan brosur cantik tentang paket produk fotografi kehamilan perusahaan dan menyerahkannya kepada mereka. Kalian berdua bisa melihat paket kami terlebih dahulu yang mencakup album contoh foto. Katalog pakaian dan gambar tata letak adegan, mengatakan tenaga penjualan wanita. Oke, Lin Xuan mengambil buku pengantar dan mulai membacanya bersama Li Mengyao. Mereka melihat dengan cermat setiap halaman, mengagumi foto-foto indah dan berbagai gaya pakaian hamil. Setelah beberapa diskusi, Lin Xuan dan Li Mengyao akhirnya memutuskan paket yang lebih mahal dan memilih beberapa gaya yang mereka sukai. Selanjutnya, mereka mengikuti sel Safumana ke ruang pakaian. Tempat itu dipenuhi dengan sabadaranera pakaian, dari tradisional hingga modern. Dari elegan hingga modis. Selain itu, semua pakaian ini baru dan berkualitas tinggi. Mereka dapat dengan bebas memilih gaya pakaian yang sesuai dengan preferensi pribadi dan ukuran tubuh mereka. Pakaian yang dipilih dengan cermat ini akan diberikan langsung kepada pelanggan sebagai souvenir setelah pemotretan. Namun, biaya pakaian ini sebenarnya sudah termasuk dalam harga paket. Li Mengyao dengan cermat memeriksa pakaian yang dipajang. Sedikit mengernyit. Istri, ada apa? Apakah ada masalah? Lin Xuan dengan tajam memperhatikan perubahan ekspresinya dan bertanya dengan prihatin. Sayang, bisakah kita menyiapkan pakaiannya sendiri daripada membelinya di sini? Li Mengyao berkata dengan lembut. Mengapa? Lin Xuan bertanya dengan sedikit kebingungan. Karena menurutku jika aku membeli pakaian itu sendiri, harga paketnya mungkin lebih terjangkau, Li Mengyao menjelaskan sambil memberi isyarat dengan tangan kecilnya. Lagi pula paket ini harganya 50 penuh. 000 yuan. Halo, bolehkah saya bertanya apakah kami boleh membawa pakaian sendiri? Bisakah harga paketnya dikurangi? Lin Xuan bertanya kepada tenaga penjualan wanita sambil tersenyum. Oke, boleh saja. Tapi saya tetap menyarankan agar Anda menggunakan pakaian yang kami sediakan agar foto yang Anda ambil menjadi lebih bagus. Pramuniaga itu menjawab dengan antusias. Tidak perlu. Saya percaya pada visi istri saya, Lin Xuan. Ya, jika Anda tidak memilih pakaian kami. Biaya awal 50.000 yuan dapat dikurangi menjadi 30.000 yuan. Pramuniaga wanita itu menatap Lin Xuan dan Li Mengyao dan berkata. Mendengar ini, Li Mengyao sangat gembira. Dia berpikir bahwa tidak akan mahal untuk membelinya secara daring, dan setelah melahirkan bayi.
Dia pada dasarnya tidak akan mengenakan pakaian hamil lagi. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu tidak tampak hemat biaya. Dia diam-diam senang dengan dirinya sendiri. Karena dia telah menyelamatkan suaminya yang bodoh 20.000 yuan lagi. Setelah itu, keduanya terus mengunjungi berbagai adegan nyata yang dibangun oleh perusahaan fotografi. Setiap adegan didekorasi dengan indah, membuat orang merasa seolah-olah berada di dunia yang berbeda. Mereka semua sangat puas dengan adegan nyata ini. Pada akhirnya, Li Mengyao dengan senang hati membayar tagihan dan kemudian berangkat dalam perjalanan pulang bersama Lin Xuan. Li Mengyao sedang dalam suasana hati yang sangat gembira, bersenandung menyanyikan lagu riang. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya dan mencari pakaian di Taobao, siap untuk berbelanja. Istri, apa yang membuatmu begitu bahagia? Lin Xuan bertanya sambil tersenyum. Aku telah menyelamatkan suamiku yang bodoh 20.000 yuan lagi. Tentu saja aku senang. Li Mengyao menjawab dengan senyum bahagia di wajahnya. Lin Xuan tersenyum setelah mendengar ini, meskipun dia tidak lagi membutuhkan 20.000 yuan. Itu sudah cukup untuk membuat istrinya bahagia. Bab 146 Istriku sangat hemat. Lin Xuan dan perusahaan fotografi Sing Sing menyetujui waktu pemotretan 1 minggu kemudian, jadi Li Mengyao membeli banyak pakaian secara online dalam beberapa hari terakhir. Tidak lama kemudian pakaian itu dikirim. Istri, pakaian yang kamu beli sudah diantar. Lin Xuan terhuyung-huyung pulang sambil membawa banyak pengiriman ekspres. Melihat ini, Li Mengyao bergegas maju untuk membantu membereskan. Mereka memindahkan semua pengiriman ke ruang ganti di kamar tidur utama. Terima kasih sayang. Li Mengyao mencondongkan tubuh ke depan dan mencium Lin Xuan dengan mesra, lalu duduk di tanah dan mulai membuka paket-paket ekspres satu persatu. Lin Xuan juga duduk untuk membantu. Segera, semua paket ekspres dibuka berisi pakaian dengan berbagai gaya. Kemudian keduanya mulai mencobanya. Harus saya katakan, istri saya benar-benar memiliki selera yang bagus. Pakaian yang dia pilih sangat sederhana dan modis, serta dipadukan dengan penampilan mereka yang luar biasa. Mereka tampak seperti model. Saat malam sudah larut dan sunyi. Lin Xuan dan Li Mengyao berbaring di ranjang yang empuk dan bersiap untuk tidur. Istri, aku menemukan bahwa pakaian yang kau belikan untukku jauh lebih mahal daripada pakaianmu, tanya Lin Xuan dengan ragu. Ketika dia mencoba pakaian, dia menemukan bahwa pakaiannya sendiri adalah semua merek terkenal, sementara pakaian istrinya relatif murah. Li Mengyao tersenyum dan menjelaskannya. Karena pakaian yang saya beli untuk suami saya bisa dipakai setiap saat dan kualitasnya bagus serta bisa dipakai lebih lama. Tapi saya memakai pakaian hamil sekarang dan saya mungkin tidak akan memakainya lagi setelah saya melahirkan. Jadi tidak perlu membeli sesuatu yang terlalu mahal. Kenapa istriku begitu hemat dan hemat? Lin Xuan menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah lembut, tersenyum. Aku tidak bisa menahannya, suamiku selalu menghambur-hamburkan uang, jadi tentu saja aku harus hemat. Li Mengyao cemberut imut. Istriku, biarkan aku menyentuh perutmu dan melihat bagaimana bayinya, Lin Xuan berkata dengan lembut, dengan senyum bahagia di wajahnya. Oke, Li Mengyao mengangguk sedikit lalu perlahan menunjukkan perutnya yang bulat dan hamil. Dia menutup matanya dengan tenang, menikmati kehangatan dan manisnya saat itu. Lin Xuan dengan hati-hati membelai perut Li Mengyao, merasakan gerakan bayi itu. Waktunya tiba untuk pemotretan maternity. Lin Xuan dan Li Mengyao datang ke perusahaan fotografi Sing Sing dengan pakaian yang telah mereka siapkan. Mereka pertama kali datang ke studio bergaya pedesaan. Lin Xuan mengenakan kemeja denim biru muda dan celana kasual kaki. Tampak segar dan tampan. Li Mengyao mengenakan rok hamil denim biru muda dengan atasan katun putih yang tampak segar dan imut. Di depan latar belakang sebuah pondok pedesaan. Angin bertiup lembut dan Lin Xuan dan Li Mengyao berdiri di tengah taman. Kemudian Lin Xuan dengan lembut meletakkan tangannya di pinggang Li Mengyao dan membelai perutnya yang membuncit dengan tangan yang lain. Matanya penuh cinta dan harapan. Dia dengan lembut mencium dahi Li Mengyao sedangkan yang terakhir meletakkan tangannya di perutnya yang membuncit, wajahnya berseri-seri dengan cahaya lembut seorang ibu. Dan senyumnya secerah dan mengharukan seperti bunga yang mekar di gudang. Kemudian mereka berjalan ke studio yang dipenuhi suasana retro. Lin Xuan mengenakan jaket setelan corduroy berwarna coklat. Dipadukan dengan celana panjang coklat tua dan dasi retro membuatnya terlihat sangat tampan. Li Mengyao mengenakan gaun hamil corduroy coklat dengan hiasan renda putih halus di garis leher dan manset. Memancarkan pesona yang unik. Di ruang belajar retro ini Lin Xuan dan Li Mengyao duduk di meja. Lin Xuan mengambil sebuah buku tebal dan membacakannya dengan lembut kepada Li Mengyao. Li Mengyao bersandar dengan tenang di bahu Lin Xuan, seulas senyum bahagia di wajahnya. Setelah itu mereka datang ke studio foto dengan gaya rumah Cina. Lin Xuan berganti menjadi jubah Cina berwarna merah tua yang disulam dengan pola naga emas indah menunjukkan martabat dan keagungannya. Li Mengyao mengenakan gaun congsam merah untuk wanita hamil. Sulaman emas pada congsam menambahkan kesan mewah dan memancarkan temperamen yang elegan. Lin Xuan dan Li Mengyao duduk di sofa kayu solid merah bergaya Cina bersandar erat satu sama lain dan tersenyum manis ke arah kamera. Kemudian mereka juga pergi ke beberapa lokasi nyata yang indah di luar untuk syuting. Termasuk hutan tepi laut dan tempat-tempat lain. Tempat-tempat ini menambahkan lebih banyak elemen alami dan romantis pada foto. Setelah seharian kerja keras memotret, foto-foto maternity akhirnya diambil. Seminggu kemudian, perusahaan fotografi Sing Sing mengirimkan album foto yang sudah selesai. Lin Xuan dan Li Mengyao membuka album foto bersama di rumah. Itu dipenuhi dengan momen bahagia mereka, setiap foto sangat indah. Keduanya memiliki senyum puas di wajah mereka. Tiba-tiba, suara sistem terdengar lagi.
Ding dong, selamat kepada host karena telah menemani ibu bayi untuk menyelesaikan pemotretan maternity. Hadiah. Keterampilan master bertarung teratas, mohon periksa. Bab 147 istri. Aku akan mencoba untuk kembali sesegera mungkin. Tiba-tiba seolah-olah pintu ke dunia baru terbuka dan keterampilan bertarung kelas dunia yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikiran Lin Xuan seperti air pasang. Setiap gerakan dan setiap teknik sangat jelas sehingga tubuh Lin Xuan seolah-olah dibuka dengan meridian ren dan dunya. Memungkinkannya untuk dengan cepat menguasai berbagai seni bela diri tingkat atas. Dalam sekejap mata, Lin Xuan telah menjadi ahli bela diri papan atas. Lin Xuan telah mengalami master pertarungan top ini selama 10 menit sebelumnya. Dan dia cukup kuat. Karena jumlah informasi yang dibawa oleh hadiah sistem ini sangat besar, Lin Xuan perlu duduk di sofa seolah-olah linglung. Tetapi pada kenyataannya dia berusaha sebaik mungkin untuk mencerna informasi ini. Honey Hair adalah foto lain yang dipilih dengan cermat untuk digantung di dinding. Li Mengyao mengambil foto itu dengan gembira. Dengan sukacita terpancar di matanya. Foto dinding ini memperlihatkan Lin Xuan mengenakan jubah Cina berwarna merah tua, sementara Li Mengyao mengenakan gaun Chongsam hamil berwarna merah terang. Mereka duduk bersama di ruang tamu, menciptakan suasana rumah Cina yang hangat. Suami melihat Lin Xuan tampak masih linglung, Li Mengyao mendekatinya dengan nakal dan dengan lembut mencium pipinya. Pada saat ini Lin Xuan akhirnya sadar dan menatap Li Mengyao sambil tersenyum. Istriku diam-diam menciumku, Lin Xuan menggoda. Bagaimana bisa itu dianggap ciuman rahasia ketika aku mencium suamiku sendiri? Li Mengyao mendengus dan menjawab dengan genit. Kalau begitu aku ingin membalas ciumanmu, kata Lin Xuan sambil tersenyum nakal. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan ingin memeluk Li Mengyao, tetapi Li Mengyao sudah menduganya, dan dia dengan cepat menghindar dan dengan cerdik menghindari pelukan Lin Xuan. Dia dengan main-main menjulurkan lidahnya pada Lin Xuan dan berkata genit. Kemudian dia mengambil foto dinding dan berjalan dengan gembira ke kamar tidur utama. Setelah beberapa saat, suara lembut Li Mengyao datang dari kamar. Sayang, datang dan bantu aku menggantung foto ini. Lin Xuan sedikit mengangkat sudut mulutnya, mengungkapkan senyum sayang dan menjawab datang. Dia berjalan cepat ke kamar tidur utama, mengambil foto dinding dari tangan Li Mengyao dan dengan hati-hati menggantungnya di dinding kamar tidur utama. Setelah menggantung foto, Li Mengyao melihat sekeliling dengan hati-hati dan mengangguk puas. Lin Xuan mengambil kesempatan ini untuk diam-diam memeluk Li Mengyao dari belakang dan menciumnya dengan keras untuk sementara waktu. Sekarang bulan November, cuacanya semakin dingin. Daun-daun mulai menguning dan musim gugur semakin cepat. Li Mengyao telah hamil selama 7 bulan seiring bertambahnya usia bayi. Perutnya menjadi semakin besar dan semakin karenanya semakin menyulitkannya untuk bergerak. Ngao Se sering merasakan sakit punggung. Anggota tubuh bagian bawahnya sangat bengkak dan bahkan berjalan pun sedikit sulit. Lin Xuan melihatnya dan merasakan sakit di hatinya. Untuk mengurangi rasa sakit Li Mengyao, dia sering memijat pinggang dan kakinya agar dia merasa lebih nyaman. Lin Xuan sering menemani Li Mengyao ke taman di bawah untuk berjalan-jalan dan menghirup udara segar. Pagi itu, sinar matahari menyinari jendela ke tempat tidur, membangunkan Li Mengyao. Dia perlahan membuka matanya, hanya untuk menemukan bahwa perutnya lebih besar dari sebelumnya, seperti bukit kecil. Dia mencoba melihat ke bawah ke arah kakinya, tetapi sekeras apapun dia mencoba, dia tidak bisa lagi melihat jari-jari kakinya seperti sebelumnya. Suasana hatinya tiba-tiba menurun. Air mata berlinang di matanya, dan wajahnya penuh dengan kesedihan. Ketika Lin Xuan mendengar suara itu, dia dengan cepat berlari dari dapur dan bertanya dengan prihatin. Istri, ada apa? Apakah kamu merasa tidak nyaman di suatu tempat? Atau apakah bayi itu menendangmu? Saat dia berbicara, dia dengan lembut membelai perut Li Mengyao. Li Mengyao mengangkat kepalanya dan menatap Lin Xuan dengan air mata di matanya. Dan berkata dengan menyedihkan, dulu aku bisa melihat kakiku ketika aku menundukkan kepalaku, tetapi sekarang aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Perutku terasa sangat berat. Lin Xuan memeluk Li Mengyao dengan sedih dan menghiburnya dengan lembut, jangan sedih sayang, masih ada 3 bulan lagi. Dan itu akan segera berakhir saat bayi lahir, semuanya akan baik-baik saja. Li Mengyao mengangguk. Bersandar di lengan Lin Xuan merasakan napasnya yang hangat. Beginilah wanita hamil terutama pada tahap akhir kehamilan. Ketika mereka melihat perubahan pada tubuh mereka, mereka akan memiliki sedikit emosi. Saat ini ponsel Lin Xuan yang diletakkan di samping tempat tidur tiba-tiba berdering dengan mendesak. Dia mengangkat telepon dan melihat 3 kata Liu Wende di layar. Sebelumnya, komunikasi Lin Xuan dengan Liu Wende pada dasarnya diselesaikan secara online. Sekarang, setelah dia menerima telepon dari Liu Wende, dia menduga bahwa keadaan darurat mungkin telah terjadi. Dia mengangkat telepon dan berkata, "Halo Merliu." Liu Wende menjawab, "Direktur Lin, apakah Udokno bagi saya untuk berbicara di telepon sekarang?" Lin Xuan menundukkan kepalanya dan melihat istrinya dalam pelukannya, menyandarkan wajah kecilnya lebih dekat ke arahnya, menguping percakapan mereka tanpa penyembunyian apapun. Dia tersenyum dan berkata kepada Liu Wende, "Nyaman, katakan saja apa yang ingin kamu katakan." Liu Wende menjelaskan, Ini seperti ini, perusahaan kami saat ini sedang bersaing untuk proyek besar senilai 200 juta yuan, tetapi pihak lain dengan jelas menyatakan bahwa ketua harus berpartisipasi secara pribadi dalam negosiasi jadi. Lin Xuan segera mengerti maksudnya dan bertanya apakah ini proyek grup Liu di ibu kota. Lin Xuan sudah mengetahui hal ini ketika dia membaca dokumen perusahaan sebelumnya. Liu Wende menjawab, "Yesok kita perlu pergi ke ibu kota untuk bernegosiasi dengan mereka."
Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah mendengar. Ini adalah momen penting dalam kehamilan istrinya. Dan dia benar-benar tidak ingin meninggalkannya sendirian. Perjalanan ini pasti akan memakan waktu setidaknya 4 atau 5 hari. Setelah mendengar ini, mata Li Mengyao berkilat dengan kekecewaan. Tetapi dengan cepat ditutupi oleh senyuman. Dia dengan lembut menarik sudut pakaian Lin Xuan, lalu menatapnya dengan senyuman. Merliwi akan membalas Anda nanti, kemudian dia menutup telepon. Istri, ada apa? Lin Xuan menatap Li Mengyao dengan lembut dan bertanya. Sayang, apakah kamu akan melakukan perjalanan bisnis? Li Mengyao dengan lembut membelai pipi Lin Xuan dengan tangan putih kecilnya yang lembut dan bertanya dengan nada yang sangat lembut. Ya, tapi aku tidak ingin pergi, aku hanya ingin tinggal di rumah bersamamu. Lin Xuan berkata sambil memegang tangan Li Mengyao. Sayang, sebaiknya kamu pergi, seluruh perusahaan sedang menunggu kabar baikmu. Lagi pula aku belum waktunya melahirkan, jadi aku bisa membiarkan ibuku datang dan menjagaku, kata Li Mengyao sambil tersenyum. Tapi Lin Xuan masih sedikit ragu. Tidak ada tapi, Li Mengyao menyela Lin Xuan. Sayang, jangan khawatir, aku akan menjaga diriku dan bayinya dengan baik. Apa yang harus saya lakukan jika istri saya terlalu lembut dan saleh? Tentu saja aku akan menghadiahinya dengan ciuman. Setelah waktu yang tidak diketahui, bibir mereka akhirnya berpisah. Istri aku akan mencoba untuk kembali lebih awal. Lin Xuan menatap mata Li Mengyao dengan cahaya tekad yang berkedip di matanya. Li Mengyao tersenyum dan mengangguk dan berkata dengan lembut. Welcome on. Suami. Bab 148 ini sungguh keberuntungan besar. Pada siang hari, Lin Xuan membuat nasi belut yang lezat untuk Li Mengyao. Belut segar dipanggang dengan hati-hati mengeluarkan aroma yang memikat dipadukan dengan lembut. Nasi ketan dan manis serta disajikan dengan saus rahasia khusus Lin Xuan membuat seluruh hidangan terasa lebih kaya dan bervariasi, meninggalkan Anda dengan aftertaste yang tak ada habisnya. Sayang, aku tidak akan terbiasa dengan makanan ini setelah kamu pergi dinas. Li Mengyao menyendok sesendok nasi dan daging belut dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan senyum bahagia di wajahnya. Suami akan segera kembali. Lin Xuan tersenyum lembut, matanya penuh kasih sayang. Ya. Li Mengyao mengangguk dengan gembira dan terus menikmati makan siang yang lezat. Suapi aku, istri. Lin Xuan membuka mulutnya sedikit dan berkata kepada Li Mengyao dengan nada menggoda. Bukankah kamu juga punya satu? Li Mengyao bertanya dengan bingung sambil melihat nasi belut yang tidak bergerak di depan Lin Xuan. Istriku lebih harum. Lin Xuan menjawab sambil tersenyum. Li Mengyao menatapnya tanpa berkata-kata tetapi masih dengan patuh menyendok sesendok nasi belut dan memasukkannya ke mulut Lin Xuan. Lezat. Lin Xuan berkata dengan puas sambil mengunyah. Apakah kamu menginginkan suamimu? Ya. Dengan cara ini, keduanya menyelesaikan makan siang mereka secara bergantian. Kemudian keduanya kembali ke kamar tidur untuk tidur siang. Sayang, kapan kamu pergi? Li Mengyao bertanya dengan suara lembut menyentuh otot perut Lin Xuan dengan tangan kecilnya. Besok. Lin Xuan mencubit wajah kecil Li Mengyao dan berkata. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan membenamkan wajahnya di leher Li Mengyao dan mengendus aroma menawan yang terpancar dari tubuhnya. Istri, biarkan Yu Xin datang menemanimu sore hari. Aku akan menjemput ibu, lanjut Lin Xuan. Butuh waktu sekitar 8 jam untuk pergi dari kota Jinghai ke kota Jingsui dan kembali. Dia benar-benar khawatir Li Mengyao sendirian di rumah terlalu lama. Li Mengyao mengangkat wajah kecilnya dengan bangga dan berkata dengan percaya diri, aku bisa menjaga diriku sendiri dengan baik. Lin Xuan tersenyum sedikit dan menjelaskan dengan sabar. Menjadi good babayet jam bukanlah waktu yang singkat, Anda masih membutuhkan seseorang untuk menemani Anda agar merasa nyaman. Selain itu hari ini adalah akhir pekan, dia seharusnya tidak harus pergi bekerja. 8 jam memang terlalu lama. Dan dia dan sahabatnya Liu Yuxin sudah lama tidak bertemu sehingga mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk mengobrol dengan baik. Oke, aku akan bertanya padanya. Kemudian Li Mengyao mengeluarkan ponselnya dan membuka kotak obrolan dengan Liu Yuxin. Xin, kamu di sana? Sebentarlah, Liu Yuxin menjawab. Yao Yao Di, akhirnya kamu mengingatku. Hore. Aku baru saja kembali dari lembur. Apakah aku harus lembur di akhir pekan? Li Mengyao bertanya dengan terkejut. Ya, aku sudah kehilangan semua keinginan untuk hidup. Liu Yuxin menjawab tanpa daya. Kemudian, Xin Yo harus beristirahat dengan baik, kata Li Mengyao dengan prihatin. Apa yang salah? Yao Yao Liu Yuxin bertanya dengan cemas. Bukan apa-apa, aku pikir kamu bisa datang dan menemaniku siang ini jika kamu punya waktu. Li Mengyao berkata. Ya tunggu, aku akan segera meminta cuti. Liu Yuxin setuju tanpa ragu. Xin, lupakan meminta cuti, bosmu mungkin memiliki kesan buruk tentangmu. Li Mengyao mengingatkannya dengan khawatir. Pemimpin macam apa, aku sudah lama tidak menyukainya. Yao Yaoku yang utama. Aku sudah lama tidak menyentuh Yao Yao, Liu Yuxin berkata dengan senyum jahat. Berhenti bicara, kata Li Mengyao dengan malu-malu. Yao Yao, tunggu aku. Liu Yuxin menutup telepon dengan gembira dan bersiap untuk meminta izin cuti. Li Mengyao berpikir dalam hati. Xin yang bau ini sangat tua tetapi masih saja tidak serius. Dia harus mencari pacar untuk memberinya pelajaran. Istri, apa yang Yuxin katakan? Lin Xuan bertanya dengan prihatin. Dia mengambil cuti pada sore hari dan datang ke sini. Li Mengyao menjawab dengan lembut. Jika saya mengambil cuti, apakah saya harus bekerja di akhir pekan? Lin Xuan bertanya dengan ragu. Baik, dia mengatakan dia sering bekerja lembur pada akhir pekan. Li Mengyao berkata.
Kalau begitu, aku akan berbicara dengannya nanti tentang apakah dia ingin bekerja di perusahaanku, kata Lin Xuan. Meskipun dia kadang-kadang harus bekerja lembur di perusahaan teknologi Jinwannya, itu tidak terlalu sering, dan manfaatnya sangat bagus. Baiklah, bayi mengantuk Li Mengyao menguap dan menyipitkan mata indahnya. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Lin Xuan merasakan pelukan hangatnya. Meskipun ada bantal hamil di antara mereka berdua, itu tidak memengaruhi keintiman mereka satu sama lain. Lin Xuan menatap istrinya yang berangsur-angsur tertidur di pelukannya, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan dan kepuasan. Dia menepuk punggung Li Mengyao dengan lembut, berharap untuk membantunya tidur lebih nyenyak. Akhirnya Lin Xuan perlahan menutup matanya dan tertidur bersama Li Mengyao. Saat itu pukul 3 sore dan Lin Xuan sedang menyiapkan makan malam untuk Li Mengyao dan Liu Yuxin di dapur. Dia memotong dan memasak sayuran dengan terampil. Dan dapur dipenuhi aroma. Li Mengyao duduk di sofa di ruang tamu dan membaca dengan tenang. Saat ini Youyu datang dan mengeong pada Li Mengyao. Ia menggosokkan tubuhnya dengan lembut ke kaki Li Mengyao seolah mencari perhatian. Youyu, apakah kamu lapar? Li Mengyao meletakkan buku di tangannya dan membelai kepala Youyu. Bukankah kita baru saja makan siang? Kitty dan jangan terlalu serakah. Atau kamu akan menjadi guru kucing, kata Li Mengyao sambil tersenyum. Mereka menjemput Youyu dari toko hewan peliharaan sehari setelah mereka kembali ke kota Jinghai. Ding dong. Bel berdering dengan nyaring. Li Mengyao dengan senang hati bangun dan berjalan ke pintu. Dia melihat kamera pengawas dan setelah memastikan bahwa itu adalah teman baiknya Liu Yuxin membuka pintu. Sin Signore di sini, Li Mengyao berteriak dengan gembira. Ya ampun. Yao Yao, perutmu sangat besar. Liu Yuxin awalnya berencana untuk memberikan pelukan hangat seperti biasa kepada Li Mengyao, tetapi ketika dia melihat perut besar Li Mengyao, dia segera berhenti. Dia hamil dengan dua bayi. Li Mengyao tersenyum dan dengan lembut menarik Liu Yuxin ke dalam rumah. 2. Orang baik, ini sangat tidak beruntung. Liu Yuxin duduk di sofa, matanya terbuka lebar dengan ekspresi terkejut. Jangan bicara omong kosong, Li Mengyao mengetuk kepala Liu Yuxin dengan genit. Keberuntungan apa? Suara Lin Xuan tiba-tiba terdengar. Dan dia berjalan keluar dari dapur. Tidak ada ekspresi wajah Li Mengyao memerah. Chef Lin, aku di sini untuk makan lagi. Apa yang kamu punya untuk makan malam-malam ini? Liu Yuxin berkata sambil tersenyum. Aku sudah menyiapkan makan malam untuk makan malam. Kamu tinggal menghangatkannya dan memakannya. Maaf merepotkanmu untuk menjaga Mengyao selama ini, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Liu Yuxin menepuk dadanya dan meyakinkan. Tidak masalah, serahkan padaku. Namun, Li Mengyao tiba-tiba teringat sesuatu dan tidak bisa menahan tawa. Sin, apakah kamu lupa bahwa kamu pernah meledakkan penanak nasi di kuliah? Bab 149 menanam stroberi sebelum pergi. Kata-kata ini membuat Lin Xuan bergidik seluruhnya. Liu Yuxin tidak akan meledakkan dapurku, kan? Itu benar-benar hanya kecelakaan, siapa yang tahu itu akan meledak tanpa alasan yang jelas. Liu Yuxin menjelaskan dengan wajah memerah. Yuxin, mengapa kamu tidak kembali saja sekarang? Aku takut kamu akan meledakkan dapur. Lin Xuan berkata dengan cemas. Dapur itu meledak, tetapi itu masalah besar jika istriku terluka. Tidak, Liu Yuxin berkata dengan tegas. Jangan khawatir, sayang, aku akan berada di sini saat waktunya tiba. Li Mengyao berkata sambil tersenyum. Li Mengyao masih bisa melakukan hanya memanaskan makanan. Oke, tapi kamu harus hati-hati. Lin Xuan memperingatkan dengan khawatir. Baiklah, suami kamu cepat pergi dan hati-hati di jalan. Li Mengyao mengingatkan dengan lembut. Ngomong-ngomong, apa makan malam hari ini? Liu Yuxin bertanya penuh harap ketika dia mencium aroma yang keluar dari dapur. Lin Xuan. Setelah itu, Lin Xuan buru-buru keluar. Sebelum keluar, dia tidak lupa mencium Li Mengyao dengan manis untuk waktu yang lama di depan pintu. Apakah kamu lelah? Kita sudah berciuman begitu lama. Liu Yuxin duduk di sofa melihat Li Mengyao yang kembali dari pintu dengan senyuman. Tidak lelah, Li Mengyao menjawab dengan malu-malu dengan pipinya yang sedikit memerah. Mendengar ini, Liu Yuxin tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Dia merasa bahwa dia mencari masalah dan diberi banyak makanan anjing. Lalu, Li Mengyao dan Liu Yuxin duduk di ruang tamu sambil minum jus dengan santai dan mengobrol dengan gembira. Yao Yu tidak tahu. Pemimpin kami hanyalah iblis. Kami diminta untuk bekerja lembur setiap hari, bahkan di akhir pekan, dan mereka juga melakukan puah dan memberikan janji kosong sepanjang hari. Jika saya tidak mengerjakan pekerjaan saya dengan baik, saya akan dimarahi. Saya benar-benar muak dengan kelas jelek ini. Liu Yuxin mulai mengeluh tanpa henti, mencurahkan semua pengalaman menyedihkannya. Li Mengyao mendengarkan dengan penuh minat. Setelah semua, dia belum pernah bekerja sebelumnya. Sampai akhir dia tersenyum dan berkata kepada Liu Yuxin. Sin. Jika kamu benar-benar tidak bisa tinggal di sini, kamu bisa mempertimbangkan untuk datang ke perusahaan suamiku. Namun, Liu Yuxin menghela nafas tanpa daya dan menjawab. Aduh, aku juga ingin ikut, tapi ayahku tidak setuju. Dia ingin pergi ke Jinwan Technology Co. Ltd. Before rebut, ayahnya adalah general manager di sana dan dia menolak untuk pergi, mengatakan bahwa dia ingin menghindari kecurigaan. Jika tidak, karyawan akan bergosip tentang hal itu. Tidak apa-apa, suamiku menyuruhmu untuk datang ke perusahaannya untuk bekerja pada siang hari, kata Li Mengyao. Sungguh aku sangat mencintaimu, Yao. Liu Yuxin dengan gembira bergegas menuju Li Mengyao dan memeluknya dengan lembut. Saat itu jam 11 malam dan sudah larut malam. Li Mengyao dan Liu Yuxin sedang menonton film di sofa.
Tiba-tiba Liu Yuxin dengan bersemangat menyodok Li Mengyao di sebelahnya. Yao Yao lihat. Bagian yang paling menarik akan datang. Oke, aku mengerti, Li Mengyao menjawab. Mengalihkan pandangannya dari layar jam tangan dan menatap TV. Namun, setelah hanya sekilas, dia menundukkan kepalanya lagi dan fokus pada jam tangan teknologi berlian merah muda di tangannya yang memancarkan cahaya merah muda. Melihat lokasinya, suamiku seharusnya segera kembali. 10 menit kemudian, Li Mengyao dengan tajam menangkap suara familiar yang datang dari pintu rumahnya. Suara kunci kata sandi dibuka. Dia segera berdiri dan berjalan perlahan menuju pintu. Pintu terbuka. Lin Xuan tersenyum dan berkata dengan lembut. Aku kembali. Dia segera melihat istrinya berdiri di depan pintu untuk menyambutnya dengan senyum bahagia di wajahnya. Selamat datang di rumah, Li Mengyao berjalan maju dan menjawab dengan lembut. Ibu, kenapa kamu membawa banyak barang lagi? Li Mengyao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh ketika melihat ibunya, Huang Xifang, membawa tas besar dan kecil. Tidak banyak. Ini semua untuk nutrisimu. Huang Xifang masuk sambil tersenyum di wajahnya. Pada saat yang sama, matanya mulai melihat sekeliling rumah. Ini adalah flat besar lainnya seluas 200 meter persegi dan berada di kota Jinghai tempat setiap inci tanah sangat berharga. Halo Bibi. Saat ini, Liu Yuxin berdiri dan menyapa Huang Xifang dengan senyuman. Halo, kamu Yuxin. Benar, Huang Xifang menanggapi dengan lembut. Ya, Liu Yuxin mengangguk sedikit. Dulu saya sering mendengar Mengyao menyebut Anda. Dia bilang dia sangat bahagia di kampus berkat perhatian Anda padanya, kata Huang Xifang sambil tersenyum. Mengyao dan saya adalah teman baik. Kami selalu saling menjaga, jawab Liu Yuxin sambil tersenyum. Di sini, Bibi membawa beberapa makanan khas dari kota Jingsui. Ambil dan cobalah. Saat dia berbicara, Huang Xifang mengeluarkan ayam panggang Jingsui dan menyerahkannya kepada Liu Yuxin. Wow, terima kasih Bibi. Liu Yuxin dengan senang hati menerima hadiah itu. Sudah larut, Lin Xuan sudah kembali. Aku harus kembali, kata Liu Yuxin sambil melihat waktu. Oke, apakah kamu ingin Lin Xuan mengantarmu pulang? Huang Xifang bertanya dengan prihatin. Tidak, aku mengemudi ke sini, jawab Liu Yuxin sambil tersenyum. Yao Yao, ayo main lain waktu. Setelah mengatakan itu, Liu Yuxin melambai kepada semua orang dan berbalik untuk pergi. Setelah menyaksikan Liu Yuxin pergi, Lin Xuan membersihkan kamar tamu untuk Huang Xifang. Saat itu sudah larut malam, jadi semua orang kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Li Mengyao meringkuk dalam pelukan Lin Xuan dan bertanya dengan lembut, sayang. Jam berapa penerbangan besok? Lin Xuan membelai rambut Li Mengyao dan berkata dengan lembut, sekarang pukul 9 pagi. Li Mengyao memeluk Lin Xuan erat-erat dan berkata dengan nada manja. Aku tidak tega berpisah denganmu bahkan sebelum kita berpisah. Aku akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Lin Xuan menghibur dengan senyuman. Li Mengyao mengangkat wajahnya dan berkata dengan genit. Kudengar ada banyak wanita muda cantik di ibu kota suami, kau tidak boleh mudah terlibat dalam hubungan asmara. Kamu masih tidak mempercayai suamimu. Kamu harus menghukumku. Lin Xuan menyeringai nakal, memegangi pipi Li Mengyao dengan kedua tangannya, lalu mencium bibirnya. Tentu saja aku percaya pada suamiku, kata Li Mengyao. Lalu kenapa kamu masih berbicara? Lin Xuan melepaskan bibir Li Mengyao dengan senyum tipis di bibirnya. Aku hanya tidak mempercayai mereka. Li Mengyao cemberut dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Suamiku sangat tampan, pasti banyak wanita yang punya niat buruk padanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lin Xuan tersenyum lebar. Tanam stroberi dulu sebelum kamu pergi. Li Mengyao menatapnya dengan mata berairnya berkedip. Bab 150 Penyelamat. Pukul 7.30 keesokan paginya. Lin Xuan dan Li Mengyao berdiri di depan pintu saling berpelukan, mata mereka penuh kasih sayang dan keengganan. Ayo. Suami Li Mengyao berkata dengan lembut, suaranya mengungkapkan kelembutan yang tak berujung. Oke. Lin Xuan tersenyum sedikit. Keduanya berciuman beberapa saat sebelum berpisah. Kemudian Lin Xuan berbalik dan pergi. Suami. Jika ada wanita lain mendekatimu, tunjukkan padanya stroberi yang aku tanam dan katakan padanya bahwa kamu sudah menikah. Li Mengyao tiba-tiba berteriak. Dia ingat noda stroberi samar yang tertinggal di Lin Xuan tadi malam. Tetapi karena dia menghadiri acara formal, itu tidak terlalu kentara. Aku tahu, istri. Lin Xuan berbalik sambil tersenyum dan melambai kepada Li Mengyao. Li Mengyao terus menatap Lin Xuan sampai dia berbelok dan menghilang dari pandangannya. Dia kemudian perlahan kembali ke rumah dan dengan lembut menutup pintu. Kemudian dia pergi ke balkon lagi dan menyaksikan sosok Lin Xuan berangsur-angsur menjauh. Setelah Lin Xuan meninggalkan Jinwan Mansion, dia memanggil taksi dan pergi jauh-jauh ke bandara di kota Jinghai, tempat dia bertemu dengan Liu Wende dan Zhong Zesheng. Ketiga orang itu akan bepergian bersama ke ibu kota Jincheng dengan kelas 1. Selama penerbangan, Lin Xuan mengambil foto indah langit biru dan awan putih melalui jendela dan mengirimkannya ke Li Mengyao. Indahnya sekali, aku ingin naik pesawat setelah bayiku lahir. Oke. Suami akan mengajakmu duduk. Pesawat terbang dengan mantap di langit biru dan awan putih. Setelah sekitar 2 jam akhirnya mendarat dengan selamat di bandara Beijing. Setelah ketiganya turun dari planete, mereka datang ke sebuah hotel dekat grup Liu. Tuan Lin. Rapat kita dengan grup Liu dijadwalkan pukul 3 sore. Liu Wende mengingatkan. Oke, saya mengerti. Lin Xuan mengangguk sebagai tanggapan. Zesheng Yu perlu memeriksa aspek teknis dengan cermat untuk melihat apakah ada celah. Lin Xuan berkata kepada Zhong Zesheng. Oke, tidak masalah, Zhong Zesheng menjawab.
Kemudian, mereka bertiga pergi ke kamar hotel masing-masing untuk beristirahat. Lin Xuan baru saja berbaring ketika ponsel di samping tempat tidur tiba-tiba berdering. Dia mengangkat teleponnya dan melihatnya itu panggilan video dari istrinya. Wei Feiyu datang untuk memeriksaku begitu cepat Lin Xuan tersenyum dan mengklik tombol jawab. Dan sebuah wajah cantik segera muncul di layar. Tidak, aku hanya merindukanmu, Li Mengyao tersenyum dan suaranya terdengar lembut. Aku juga merindukan istriku, Lin Xuan sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum bahagia. Sayang, apakah kamu baru saja kembali ke hotel? Tanya Li Mengyao. Well, did istriku makan dengan baik? Lin Xuan bertanya sambil tersenyum. Ya, saya makan roti daging yang lezat pagi ini dan saya berencana untuk makan beberapa saat makan siang. Dengan cara ini, Lin Xuan dan Li Mengyao mulai mengobrol di ponsel mereka. Tidak berakhir sampai kami selesai makan siang dan bersiap untuk tidur siang. Saat siang hari, Lin Xuan, Liu Wende, dan Zhong Zesheng pergi ke grup Liu bersama-sama. Ketika mereka tiba di gedung grup Liu, mereka kagum dengan pemandangan di depan mereka. Gedung bertingkat tinggi ini megah dan agung dengan dinding tirai kaca berkilauan yang bertatakan di bagian luarnya di bawah sinar matahari. Itu memantulkan cahaya mempesona yang mempesona. Seperti yang diharapkan dari perusahaan grup besar di Beijing, itu cukup mewah. Mereka bertiga berjalan ke gerbang perusahaan grup dan segera merasakan suasana bisnis yang kuat. Di aula yang luas dan terang terdapat arus orang yang konstan, sosok-sosok sibuk bergerak di sekitar. Setelah itu mereka dibawa ke ruang konferensi oleh seseorang dan mulai membahas masalah proyek. Orang yang bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengan mereka adalah seorang pria berusia 40-an, Liu Qiming, General Manager Grup Liu. Karena proyek ini sangat penting, General Manager secara pribadi memimpin tim profesional untuk berpartisipasi dalam negosiasi. Lin Xuan, Liu Wende dan Zhong Zesheng duduk di ruang konferensi. Merliu Wei sangat terhormat untuk datang ke Grup Liu. Ini adalah rencana perusahaan kami untuk proyek ini. Silakan lihat, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Liu Wende kemudian menyerahkan rencana itu kepada Tuan Liu. Tuan Liu mengambil rencana itu dengan senyum dan kemudian memeriksanya dengan cermat bersama tim. Tuan Lin, saya senang Anda dapat mengajukan penawaran untuk proyek kami, tetapi beberapa perusahaan besar telah mengajukan penawaran untuk itu, kata Tuan Liu Merliu. Tapi saya yakin rencana kita pasti akan memuaskan Anda, Lin Xuan menjawab dengan percaya diri. Ya, proposal Anda memang sangat baru. Dan dapat dilihat bahwa Anda telah melakukan banyak pekerjaan rumah. Namun, perusahaan Anda relatif kecil dan untuk perusahaan besar seperti kami, memilih pendekatan kooperatif memerlukan pertimbangan komprehensif dari berbagai faktor. Oleh karena itu, kita perlu memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan dan kemampuan Anda, Liu Qiming berkata sambil tersenyum. Tuan Liwaldo, perusahaan kami relatif kecil, tim teknis kami benar-benar yang terbaik. Mereka semua adalah elit di industri ini dengan pengalaman dan keahlian yang kaya. Selain itu, dari rencana proyek ini dapat dilihat bahwa perusahaan kami sepenuhnya mampu melaksanakan proyek perusahaan Anda, Lin Xuan menjelaskan dengan sabar. Kami masih perlu mengevaluasi lebih lanjut situasi di semua aspek dan akan terus bernegosiasi dengan perusahaan lain, jadi mari kita pikirkan lagi, kata Liu Qiming. Untuk 2 hari berikutnya, Lin Xuan, Liu Wende, dan Zhong Zesheng tinggal di grup Liu dan melakukan diskusi dan pertukaran mendalam dengan tim mereka. Namun pada akhirnya, meskipun grup Liu mengakui kemampuan Jinwan Technology Co. Ltd masih mempertimbangkan ukuran perusahaan yang relatif kecil dan memutuskan untuk menyerahkan proyek tersebut kepada perusahaan milik negara yang besar. Setelah putaran diskusi terakhir, mereka bertiga enggan meninggalkan ruang rapat. Tepat saat itu sebuah suara anak kecil yang jernih memecah kesunyian ruang rapat. Ayah semua orang menoleh ke arah pintu. Hanya untuk melihat seorang anak laki-laki kecil yang lucu bergegas memasuki ruang. Junel, kenapa kamu di sini? Ayah sedang bekerja. Liu Qiming tersenyum dan buru-buru menghampiri untuk memeluk anak laki-laki kecil itu erat-erat. Setelah mendengar teriakan itu, Lin Xuan juga berbalik. Ketika dia melihat wajah bocah kecil itu dengan jelas, hatinya terkejut dan dia tercengang. Bukankah itu bocah kecil yang dia selamatkan di tepi danau di kota Jingsui? Bocah laki-laki itu sedang koma saat itu, jadi dia tidak mengenali Lin Xuan. Namun pada saat ini, dia menatap lurus ke arah Lin Xuan dengan perasaan keintiman yang tak terlukiskan di matanya. Junel, aku sudah bilang berkali-kali untuk tidak berlarian. Ayahmu masih harus bekerja. Sebuah suara ramah terdengar lagi dari luar ruang pertemuan. Aku melihat seorang wanita tua berpakaian mewah datang ke pintu ruang pertemuan. Ketika dia melihat Lin Xuan bersiap untuk meninggalkan ruang pertemuan, dia terkejut. Itu kamu, tanya wanita tua itu dengan gembira. Bu, apa kau mengenalnya? Tanya Liu Qiming. Tentu saja aku mengenalnya. Dia adalah penyelamat Junel. Wanita tua itu maju dan memegang erat tangan Lin Xuan sambil berkata dengan semangat. Semua orang memandang Lin Xuan dengan ekspresi terkejut. Terakhir kali Junel tenggelam di tepi danau di kota Jingsui, kampung halamanku. Kamulah yang menyelamatkannya. Aku belum sempat berterima kasih padamu, nenek tua itu berkata sambil tersenyum. Bab 151 Lin Xuan ingin permen. Juru selamat. Bu, apa Anda yakin itu dia? Liu Qiming bertanya dengan kaget. Mereka memang sedang mencari pahlawan tanpa tanda jasa yang menyelamatkan putra mereka. Mereka memasang pengumuman orang hilang di internet dan menginvestasikan banyak sumber daya di televisi dan iklan dengan harapan menemukan Lin Xuan. Lin Xuan sebenarnya telah melihatnya saat menjelajahi internet, tetapi dia memilih untuk tetap diam. Ya. Bagaimana aku bisa salah, anak muda? Apakah kamu juga dari Jingsui? Tanya wanita tua itu dengan khawatir. Saya bukan Lin Xuan, jawabnya.
Ibu, apakah kamu salah mengenali orang? Liu Qiming berkata lagi. Tidak, saya tidak akan pernah melakukan kesalahan. Dialah orangnya. Wanita tua itu berkata dengan tegas. Meskipun saya bukan dari Jingsui, istri saya adalah hari itu. Dia dan saya sedang berjalan-jalan di tepi danau Yingsui, Lin Xuan menjelaskan. Ini benar-benar kamu, terima kasih banyak. Anda menyelamatkan hidup putraku. Liu Qiming berjalan ke arah Lin Xuan dengan semangat dan menggenggam erat tangan Lin Xuan yang lain. Jangan katakan itu, saya hanya kebetulan lewat di sana dan melihat seseorang tenggelam. Saya tidak terlalu banyak berpikir dan langsung menyelamatkannya, kata Lin Xuan dengan rendah hati. Pada saat ini salah satu dari dua orang itu memegang tangan kirinya. Dan yang lainnya memegang tangan kanannya yang canggung. Ayo ke kantorku dan duduk. Liu Qiming berkata sambil menarik Lin Xuan untuk meninggalkan ruang pertemuan sambil berbalik dan berkata kepada bawahannya. Kalian terus membahas detail proyek dengan orang-orang Direktur Lin. Bawahan itu juga tercengang. Detail kerjasama proyek, bukankah dia baru saja mengatakan dia tidak akan bekerja sama? Saat ini Lin Xuan juga berbalik dan menatap Liu Wende dan Zhong Zesheng. Keduanya segera mengerti dan tahu bahwa proyek ini pasti akan berhasil. Kemudian Liu Qiming membawa Lin Xuan ke kantor General Manager. Seperti yang diharapkan dari General Manager Grup Liu, kantornya luas dan terang. Didekorasi dengan mewah dan indah, menunjukkan kualitas kelas atas dan atmosfer. Ada juga ruangan terpisah di kantor bagi orang-orang untuk beristirahat dengan semua fasilitas yang dibutuhkan. Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk melihat sekeliling kantor mewah ini, diam-diam berpikir dalam hatinya. Baiklah, aku akan membuat salah satu milikku sendiri di masa. Saat itu Sekretaris Mer, Liu masuk dengan 2 cangkir kopi dengan aroma yang menggoda. Mer, Lin, saya hanya punya satu putra ini. Jika Anda tidak menyelamatkan hidupnya hari itu, saya benar-benar tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Liu Qiming berkata dengan emosi yang besar. Tidak, saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Lin Xuan menjawab dengan rendah hati. Mengenai proyek ini, saya telah berubah pikiran dan memutuskan untuk menyerahkannya kepada perusahaan Anda, Liu Qiming berkata dengan serius. Pada saat yang sama, atas nama keluarga Liu saya akan memberi Anda hadiah. Apakah ada sesuatu yang sangat Anda inginkan? Dia terus bertanya. Terima kasih banyak Tuan Liu atas kepercayaan dan dukungan Anda untuk perusahaan kami. Lin Xuan berkata dengan semangat, Anda dapat mempercayakan proyek penting ini kepada perusahaan kami yang merupakan hadiah yang tak ternilai harganya. Perusahaan kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan kelancaran penyelesaian proyek ini. Harap tenang saja. Liu Qiming memandang Lin Xuan yang muda dan mantap di depannya dan mengangguk dengan puas. Kemudian Lin Xuan dengan hangat diundang oleh Liu Qiming untuk mengunjungi rumahnya. Pada saat makan malam, Lin Xuan menikmati makanan mewah dan mengobrol serta tertawa bersama keluarga Liu. Tidak sampai malam tiba Lin Xuan kembali ke hotel dengan sedikit mabuk. Dia berbaring di ranjang besar yang lembut dengan wajah kemerahan dan tampak sedikit lelah. Bersosialisasi sebenarnya tidak menyenangkan. Lin Xuan pandai dalam segala hal kecuali minum. Saat ini, ponsel Lin Xuan berdering. Dia mengangkat teleponnya dan mengeklik panggilan video. Sayang, kenapa wajahmu merah sekali? Li Mengyao bertanya dengan terkejut. Aku minum sedikit anggur tadi malam, Lin Xuan menjawab dengan linglung dengan senyum memabukkan di wajahnya. Aku akan memberimu sup penghilang mabuk suamiku, kamu harus tidur lebih awal setelah meminumnya, jika tidak, kamu akan sakit kepala saat bangun besok pagi. Li Mengyao menatap Lin Xuan dengan sakit hati kemudian menggunakan ponselnya untuk memesan semangkuk sup penyadar untuknya dan memintanya untuk diantarkan ke hotelnya. Lin Xuan menatap Li Mengyao di layar hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Istri, apakah kamu merindukan? Aku memikirkannya setiap hari, Li Mengyao menjawab dengan lembut. Hanya setiap hari, mengapa tidak setiap detik di bawah pengaruh alkohol? Lin Xuan mulai bertingkah genit terhadap Li Mengyao. Li Mengyao sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Xuan. Dia belum pernah melihat suaminya begitu manis sebelumnya, dan dia tidak bisa menahan tawa bahagia. Aku memikirkanmu setiap detik. Lin Xuan bergumam, itu benar. Suami Li Mengyao menyipitkan mata indahnya. Lin Xuan menatapnya dengan bingung. Apakah ada wanita cantik yang mendekatimu di ibu kota? Li Mengyao mengambil kesempatan untuk bertanya. Tentu saja, suamimu sangat tampan. Lin Xuan mengubah posisinya, berbaring malas di tempat tidur. Dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Mendengar ini, mata Li Mengyao langsung menjadi lebih dingin. Dan dia menatap Lin Xuan dengan saksama. Ada beberapa, tapi aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas sekarang, kata Lin Xuan dengan mata mabuk. Lalu suara Li Mengyao menjadi rendah dan serius. Lalu saya menunjukkan stroberi yang Anda tanam untuk saya. Dan cincin di tangan Anda dan memberitahu mereka bahwa kami sudah menikah. Beberapa dari mereka pergi setelah mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi masih ada beberapa yang menolak untuk menyerah. Jadi saya mengabaikan mereka dan pergi. Lin Xuan menutup matanya dan suaranya agak pelan karena dia mabuk. Suami saya tampil dengan baik. Setelah mendengar ini, Li Mengyao menunjukkan senyum puas di wajahnya. Apakah